Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Nusantara, salam sehat dan salam kebebasan. Saya Dinda Tenriangke Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan bersama rekan-rekan saya di sini ada Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, dan juga kontributor SK ada Samuela Kristi dan Reynaldi Adi Surya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Nina yang sudah menyediakan Jumat. Ini masih awal-awal puasa banget ya Mbak Nina. Terima kasih banyak dan kita akan membicarakan isu yang sangat penting di tengah isu-isu yang masih hangat ya, isu-isu lain yang masih hangat di Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Semoga berkah untuk kita semua. Dan mungkin yang teman-teman yang belum mengenal Suara Kebebasan, kami adalah aktivisme libertarian yang menargetkan teman-teman muda di Indonesia untuk memahami apa sih gagasan libertarianisme, khususnya ketika bicara soal individu, penegakan hukum, hak kepemilikan, dan juga tentunya HAM ya. Kami ada beragam publikasi di suarakebebasan.id dan juga silahkan teman-teman cek postingan kami di Line, Twitter, IG, Facebook, dan juga rekaman-rekaman di kanal YouTube Suara Kebebasan. Jadi kegiatan forecast ini, Forum Kebebasan, membahas isu-isu terkini yang kami kaitkan juga dengan argumen libertarian, terutama ketika bicara soal ekonomi pasar bebas. Lalu kami juga sering berbicara isu-isu hukum, isu pertahanan juga pernah kita bahas, isu HAM, imigrasi, pajak, dan lain sebagainya yang silakan teman-teman bisa cek semuanya free, baik di kanal YouTube maupun portal dan media sosial kami. Akan ada threads di Twitter di @bebas.id yang teman-teman bisa cek nanti, dan akan ada rangkuman atau ceritanya yang biasa kami posting di hari Rabu beserta link rekamannya yang akan kami share juga di hari Rabu. Selain forecast, kami juga ada kegiatan Liberty Talks. Sebenarnya itu juga diskusi online yang biasanya kami lakukan lewat Instagram Live untuk membahas mengenai prinsip-prinsip libertarian. Jadi lebih ke dasar-dasarnya apa aja sih itu. Kalau publikasi bisa teman-teman lihat ada opini, ada review film, buku, atau juga ada paper, bahkan ada wawancara. Dan silahkan kalau teman-teman juga berminat untuk mengirimkan tulisan selama segagasan dengan kami, bisa dikirim ke redaksi suarakebebasan@gmail.com. Tidak berpanjang-panjang lagi, saya serahkan kepada Galang Taufani untuk memandu diskusi ini. Selamat berdiskusi dan salam kebebasan. Ya, thank you Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forecast, di Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023. Tentu hari ini kita akan seperti biasa mendiskusikan apa namanya isu-isu yang terkini dan barangkali juga isu-isu yang menarik, penting dan untuk kita diskusikan bersama nih teman-teman semuanya. Tentu hari ini masih di awal-awal puasa gitu di bulan Ramadan. Jadi jadi apa namanya? Jadi waktu kita sedikit bergeser sedikit, yang biasanya jam 7 kita mulai jam 8 nih, nggak apa-apa. Menarik tetap, jadi kita tetap hadirkan diskusi seperti biasanya di hari Jumat setiap 2 minggu sekali untuk teman-teman semuanya di Suara Kebebasan. Nah, hari ini kita spesial dengan Bu Nina akan ngobrol banyak nih, salah satu tema yang coba diangkat oleh teman-teman di Suara Kebebasan, yaitu kita mengangkat tema tentang sulitkah berinvestasi di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui, terbukanya sebuah negara terhadap investasi gitu ya adalah hal yang tidak terelakkan ya pada hari-hari ini di era globalisasi gitu ya, karena ini juga merupakan barangkali keniscayaan dan tuntutan begitu barangkali. Tapi itu juga bisa menjadi apa ya, aspek penting misalnya dalam konteks memberikan kesejahteraan terhadap sebuah negara misalnya. Misalnya kita bisa mengacu di kajian-kajian Fraser Institute misalnya, di situ kita bisa lihat di situ bagaimana peran penting
aspek ini terhadap konteks kesejahteraan gitu dan kemakmuran. Di Indonesia pun juga sama begitu. Kita tahu Indonesia mendorong mekanisme penguatan investasi ya. Beberapa waktu terakhir gitu kalau kita lihat ya, eh, kita bisa melihat begitu ya beberapa waktu ini, misalnya kemarin itu Pak Luhut misalnya ke Amerika, terus kemudian ketemu Elon Musk, itu ngobrol banyak tentang potensi apa namanya eh, investasi di Indonesia, mendirikan pabrik di Indonesia, walaupun juga akhirnya konon informasinya masih berubah-ubah, katanya juga mau ke Malaysia nih. Terus kemudian Apple juga begitu, tapi ternyata ini masih menjadi problem juga nih. Sudah jadi nggak nih nanti ke Indonesia? Konon ada diskursus panjang ya begitu. Sebetulnya kenapa sih apa di beberapa waktu terakhir ini kita mendengar informasi ya berita-berita itu, apakah sebetulnya eh, berinvestasi di Indonesia itu sulit begitu seperti tema kita pada malam hari ini gitu. Eh, dan sebetulnya bagaimana sih sebetulnya perkembangan investasi di Indonesia begitu? Maka seperti yang diberitakan beberapa waktu terakhir ini begitu. Dan sebetulnya kalau kita bicara investasi asing gitu, sebetulnya dampaknya bagaimana, dan termasuk kalau bicara dalam konteks Indonesia apa dampaknya dan tantangannya serta strateginya yang perlu kita lakukan dalam konteks untuk membangun kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol itu, sudah hadir di tengah kita semua ada Bu Nina Sapsitriaswati. Terima kasih Bu Nina sudah datang nih malam hari ini, menyempatkan waktunya di hari Jumat. Semoga sehat selalu. Nah, tadi Bu Nina juga sudah mendengar gitu prolog apa ya tema kita malam hari ini, dan pendahuluan begitu ya Bu ya. Tentang isu apa barangkali tema kita malam hari ini terkait dengan sulitkah berinvestasi di Indonesia. Rasanya saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti Bu Nina akan menjelaskan kepada kita nih teman-teman semuanya untuk berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Nanti setelah Bu Nina menyampaikan apa pengantarnya, nanti kita akan lanjutkan ke sesi diskusi nih, dan teman-teman semuanya kita sangat welcome untuk bagi teman-teman semua yang mau berdiskusi, bertanya, nanti juga bisa raise hand atau nanti juga bisa berkomentar di kolom chat gitu. Mungkin Bu Nina boleh waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Makasih Bu. terima kasih Mas Galang. Ini saya akan tunjukkan dulu. Jadi kalau bicara investasi itu biasanya kita lihat tren ya. Jadi ada apa sih di perekonomian global gitu ya, supaya kita tidak berkecil hati kalau misalnya memang investasi kita hari ini belum terlihat baik gitu ya. Artinya belum seperti yang kita harapkan setinggi itu gitu ya. Nah ini mungkin saya akan share screen sedikit gitu ya data. Ups. Sudah saya multiple. Udah bisa ya. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Ya. Jadi ini beberapa data yang saya akan tunjukkan. Apa data global pada dasarnya belum terlalu baik. Artinya semua negara sekarang ini dalam tren penurunan, masih dalam tren ekonomi yang turun baru akan naik, tetapi kemungkinan masih akan turun. Gitu. Jadi itu yang tadi kita katakan ini ada tekanan global yang mungkin menyebabkan investasi kita belum setinggi yang kita harapkan. Jadi kalau melihat negara-negara yang Amerika misalnya itu pertumbuhan ekonomi 2021 udah tinggi lalu 2022 turun gitu ya. Sama Uni Eropa, India, dan tentu aja nih karena ada perang ya alasannya. Inflasi juga memburuk gitu ya. Nah, ini menjadi tren bahwa ekonomi Indonesia sebetulnya sudah cukup baik dari sisi pertumbuhan, tetapi belum sebaik yang diharapkan. Jadi kalau lihat laju pertumbuhan year on year-nya gitu ya, di kuartal 3 udah 5,73, tapi kuartal 4 tuh 5,01 ya. Jadi artinya kita berharap
Kalau tahunan sih sudah naik ya, dari tahun 2020 minus 2,07 ke 3,7 lalu 5,31. Tapi year on year dari kuartalan ya yang kita masih agak khawatir ya. Jadi artinya ada tekanan, harapan orang meningkat pertumbuhan tapi tidak, dan itu akan membawa investasi kita juga belum baik-baik saja karena ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi menyebabkan pertumbuhan investasinya juga tersendat. Jadi ini contohnya di gambaran yang kita dapatkan dari data pertumbuhan kita yang katakanlah sekitar 5% tadi, itu ekspor justru yang menjadi pendorong ya. Terlihat besar pertumbuhannya itu paling tinggi 14,9, walaupun secara distribusi konsumsi ya. Jadi secara keseluruhan masih konsumsi peranannya besar, seluruh komponennya tumbuh ya. Kecuali konsumsi pemerintah yang merah itu minus 4 gitu ya. Jadi ini justru government sector itu yang triwulan 4-nya itu negatif. Tapi kalau lihat konsumsi ini PMTB itu adalah pembentukan modal tetap bruto dan itu investasi sudah tumbuh tapi lambat. Ekspor yang tinggi sekali. Jadi kita tahu yang juara di sini ekspor, baru konsumsi lagi NPRT lalu impor. Nah, ini artinya apa? Ini ekspor impor pun bukan sesuatu yang boleh dikatakan blessing ya. Kita surprise bahwa itu naik karena memang windfall ya dari harga komoditas ya. Jadi artinya kita masih perlu kerja keras ini untuk PR yang investasi gitu karena masih kecil. Komponen terutama yang tumbuh kan konsumsi rumah tangga ya. Jadi kalau lihat ini di triwulan 4 2022 justru konsumsi rumah tangga lah yang masih sumber terbesar ya. Dari kan pertumbuhan kita di tahun 2022 triwulan 4 itu 5%, 5,01, terbesarnya ada di konsumsi rumah tangga penyumbangnya. Nomor 2 baru ekspor ya tadi yang juara tadi, tapi kan secara proporsi lebih besar konsumsi, maka dia 2,38 ya sumbangannya. Dan 109 ini kalau kita lihat PMTB ya, jadi masih nomor 3 komponen ini. Yang lainnya minus. Nah, artinya belum juara, tetapi sudah ada pergerakan. Hanya menurun kalau dibandingkan dengan triwulan 4 2021, triwulan 3 2022 ya. Jadi ini triwulan 4 2021 1,48 kan tahun sebelumnya ya. Sementara triwulan 3-nya di tahun yang sama 2022 itu 1,57. Ya, jadi ada apa nih seperti tersendat begitu ya. Dan ini yang mengkhawatirkan bahwa banyak hal yang PR yang belum kita selesaikan. Mungkin nanti kita bahas. Jadi ini kita lihat trennya dulu ya, bahwa pertumbuhan investasi belum kembali ke level pra-pandemi. Ini data saya ambil dari BPS semua ya, sekedar saya hanya membaca data dengan cepat apa yang dikumpulkan BPS, dan di sini kita lihat PMTB-nya ini yang investasi tadi memang menceritakan ini data negatif ya di sini 2020, tapi di 2022 positif cuma tidak setinggi yang diharapkan ya. Jadi belum kembali ke level pra-pandemi yang di level 4 ini 2019-nya. Ya, dan ini masih ada PR berarti. Nah, sementara konsumsi rumah tangga memang menguat begitu, tapi itu pun belum sampai level pra-pandemi. Yang hebat adalah pertumbuhan ekspor ya karena harga komoditas. Jadi kita tahu bahwa dalam tren ini PR terbesar kita yang tadi sulit nggak berinvestasi itu memang terlihat data makronya seperti belum tumbuh pesat gitu ya, dan memang banyak hambatan. Nanti kita bisa bahas ya sebetulnya hambatannya apa begitu ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan komponen ekspornya di sini juga jelas kenapa dia menjadi juara tadi karena windfall kan, ekspor barangnya tumbuh dari ekspor non migas terutama dari bahan bakar mineral ya. Nah, ini juga menarik. BBM kan, besi baja juga masih besar ya. Jadi ini ekspor komoditas utamanya non migas, bahan bakar mineral, besi baja, kendaraan ya. Sementara ekspor jasa 56%, ini wisatawan ya. Jadi artinya inilah area yang mungkin bisa memberikan harapan untuk diinvestasi kalau ingin tumbuh pesat gitu ya di data ekspornya. Nah, memang tidak gampang karena PR terbesar kita kemudian bagaimana mengubah data tadi ya yang sebelumnya investasi cukup tinggi nomor 2 setelah konsumsi ini malah jadi nomor 3 karena memang ada peran ekspor tadi gitu ya. Dan di sini kita lihat ekspornya juga bahan bakar mineral, besi baja, kendaraan, ini area-area yang bisa kita investasi pesat. Nah, kalau kita lihat by sektor berdasarkan sektor tadi ya jelas bahwa C2C-nya di sini
ya kuarternya ini kita lihat angka terbesarnya konsumsi rumah tangga ya. Jadi jelas bahwa sekali lagi ditekankan konsumsi rumah tangga ini yang masih paling besar. Ya, dan ini PR lagi kan, kalau konsumsi ya berarti daya beli yang dijaga. Padahal kita ingin naikkan ekspor dan PMTB ini secara tandem bersamaan ya. Dan kalau kita lihat seperti ini ya belum gitu ya. Nah, artinya kita harus lihat lagi di mana sih sebetulnya pertumbuhan sektoral. Tadi sudah disebut kalau ekspor komoditas itu tentu ada di pertambangan, dan pertanian ya. Tapi kalau dari pertumbuhan yang terlihat tumbuh pesatnya itu ya di sini pertambangan juara di sini, ada transportasi ya jelas kalau pertumbuhan, tapi komponennya kecil distribusinya ya. Jadi kita bisa lihat peran terbesar ada di industri tapi masih lemah gitu. Nah, yang transportasi pergudangan itu tinggi sebetulnya, tapi komponen distribusinya rendah. Jadi artinya kalau kita mau investasi itu kan di area yang terlihat ya pertumbuhannya bisa tinggi. Berarti leading sektor di sini ya industri, perdagangan, pertambangan, pertanian yang 5 ini dan konstruksi ya ini memang positif ya, tetapi masih belum setinggi yang diharapkan ya, terutama konstruksi terlihat di sini. Pertanian masih di bawah rata ya 5%. Ya berarti distribusi terbesar justru industri ini yang harusnya didorong. Nah, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi justru di transportasi pergudangan ya, karena sudah mulai tidak ada PPKM dan di sini akomodasi pariwisata ya jasa lainnya. Jadi kita lihat di sini ada transportasi pergudangan akomodasi makan minum, ini artinya wisatawan ya, pariwisata yang bisa didorong. Sementara dari area yang industri itu masih kecil. Ya, jadi ini pertanyaannya di mana kita berinvestasi kan? Kalau lihat dari ekspor justru hilirisasi kan, jadi adanya di sini mestinya industri pertambangan. Nah, maka kita tahu bahwa daya tariknya ini justru ada di surplus neraca perdagangan yang jelas komoditasnya tadi harga-harganya itu naik ya. Jadi tadi ada pertambangan yang terlihat itu ada batu bara, minyak kelapa sawit, besi baja. Ini yang unggulan karena memang batu bara ini sekitar 10 kali lipat ya, naik dari 40-an jadi 400 gitu ya per ounce ya, besarannya gitu ya, lipat kalinya itu. Makanya terdorong tinggi sekali ekspornya di sini 46 ya. Dan ini karena situasi geopolitik ya. Ada perang Ukraina yang menyebabkan batu bara kita dipakai lagi. Tadinya kan tidak boleh secara climate change ya, dari sisi iklim, perubahan iklim itu bahaya sekali pakai batu bara. Tapi karena ada perang ya dibuatlah batu bara itu menjadi sumber energi lagi di Eropa gitu ya, terutama jadi permintaan ke Eropanya tinggi sekali, menggantikan natural gas yang dari Rusia yang saat ini embargo gitu dari Rusia kepada Uni Eropa nggak mau pakai dan Rusia juga nggak mau gitu ya. Artinya karena hambatan perdagangan lah maka terjadi harga batu bara yang luar biasa. Minyak kelapa sawit juga mirip karena kasusnya dari perdagangan dunia yang terhambat dari Rusia ya, yang tadinya mengekspor minyak sunflower, minyak matahari, bunga matahari, sekarang tidak, dan juga mencari pengalihannya itu kemana ya, kelapa sawit gitu ya. Besi baja ini tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jadi tinggi. Nah, inilah komoditas unggulan kita yang sebetulnya investasinya mesti ada di area sini. Kalau harga-harga itu naik, permintaan ekspor naik, harusnya ke sebelah sini gitu ya. Nah, tapi ini yang tadi kita lihat segera ini tidak terlihat ya di belum jelas gitu ya. Gimana sih sebetulnya yang diharapkan ya dari komponen ini kan industri ya. Nah, ini pembukanya dari data ya. Jadi kalau tadi kita ingin lihat jelas data sekundernya itu tidak menunjukkan adanya peningkatan dari investasi yang tinggi gitu ya. Artinya kita berharap lebih tinggi dari angka yang tadi hanya sekitar 3%. Nah, apa yang menyebabkan hambatan itu mungkin yang menjadi akan diskusi kita kan, sulitnya di mana. Nah, kalau kita lihat negosiasi itu sudah dijalankan sejak lama. Tadi disebut Tesla misalnya ya, tetapi angka dari realisasinya yang belum ada gitu ya. Jadi yang jelas ada di hilirisasi nikel gitu ya. Jadi nikel memberikan harapan, batu bara pun itu sebetulnya bisa jadi investasi ya, yang sumber-sumber pertambangan
Nah, perindustrian itu yang kita harus lihat satu persatu kan. Tadi kalau misalnya memang mobil listrik, angka-angka itu yang harus menunjukkan kelebihan ya, dan itu belum terjadi gitu ya. Nah, kenapa sulit gitu ya? Nah, ini sebetulnya kita lihat upayanya sudah ada. Jadi misalnya ibu kota negara itu sudah memberikan harapan gitu ya untuk real estate kan. Tapi tadi kita lihat realisasinya belum, makanya angkanya masih kecil gitu ya di real estate tadi kan. Jadi kita tahu bahwa beberapa angka itu harapannya ada, tetapi belum terjadi realisasi yang tinggi. Jadi konstruksi itu tadi hanya di kisaran 1,6 gitu ya persen pertumbuhan, padahal distribusinya itu sekitar 10. Harusnya dia lebih besar dari angka ini gitu ya. Kalau memang realisasinya cepat terjadi, dan ini dalam proses ya, jadi kita belum bisa mengatakan apakah 5 tahun ke depan lebih cepat ya. Mudah-mudahan kalau realisasi terjadi investasi ibu kota negara mungkin lebih cepat, atau kalau Tesla tadi jadi masuk gitu ya, itu mungkin lebih cepat, tapi saat ini belum. Jadi kalau kita lihat konstruksi masih 1,6, industri kita juga masih di kisaran 5%-an gitu ya, 5,6 gitu, belum setinggi yang kita harapkan karena distribusinya tinggi sekali kan. Industri itu yang paling besar sebenarnya distribusinya, jadi harusnya dia yang tumbuh cepat gitu ya. Yang memang menaruh harapan juga ada di akomodasi ya, perdagangan hotel restoran. Kalau dulu ini pariwisata yang kemarin terpuruk, jadi kalau pertumbuhannya tinggi hanya komponennya besarannya kecil, akomodasi itu hanya sekitar 2,5% gitu ya. Perdagangan nomor 2 memang, tapi belum terlihat tumbuh pesat sekali, memang di atas rata-rata 6,5, tapi belum bisa dikatakan sebagai motor dari pertumbuhan ekonomi. Biasanya selalu industri gitu ya. Nah, tentu aja pertanyaannya tadi kembali kepada sulit investasi ber-Indonesia. Kita melihat fakta dari data makronya memang belum menunjukkan indikasi ada perubahan drastis ke pertumbuhan ekonomi tinggi di sisi investasi. Nah, pertanyaannya apakah tahapan-tahapan itu sudah dilakukan? Ya, kalau kita lihat hilirisasi berjalan gitu ya, tetapi lagi-lagi hilirisasi itu satu area industri pertambangan gitu ya, jadi sangat terbatas dan lapangan kerja juga kecil gitu ya. Sementara yang kita harapkan tentu industri yang lainnya yang cukup besar menyerap lapangan kerja, misalnya pariwisata, perdagangan, atau juga industri yang sifatnya jangka panjang ya. Jadi memang hilirisasi ini memang perlu waktu kan. Misalnya kemarin nikel, bauksit dan seterusnya. Nah, itu ada tahapan-tahapan ya. Jadi memang perlu agak bersabar. Kalau kita mau resources kita nilai tambahnya bertambah, itu harus ada tahapan-tahapan yang mungkin negosiasinya harus menghadapi tekanan dari dunia internasional, contohnya Uni Eropa kan. Jadi tahapan itu yang harus kita lakukan ya. Jadi tahun ini, tahun depan, yang mungkin selama 2-3 tahun ke depan ini penuh dengan negosiasi. Nah, yang juga harus dilihat sektor mana yang menjadi leading sektor. Kalau dari harga ya kita lihat pertambangan, kelapa sawit, perkebunan. Jadi kita punya peluang untuk investasi, hanya masalah negosiasi ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Jadi selalu ada harapan, tapi berapa lama negosiasi diperlukan gitu ya. Jadi bagaimana tahapannya? Kalau lihat dari realisasi dari pertumbuhan ekspornya, ya pertambangan sudah mulai tumbuh ya. Di beberapa daerah ekspor dari nikel itu beberapa daerah yang memang menghasil nikel itu memberikan pertumbuhan ekspor tinggi. Ya, jadi dalam model ini ya satu tahap bisa begitu ya diselesaikan. Tapi Indonesia punya banyak sekali persoalan selain dari nikel itu masih ada rencana berikutnya, ada bauksit, masih ada rencana mobil listrik, masih ada rencana digitalisasi, masih ada begitu banyak rencana yang ditunggu realisasinya. Nah, sementara dari sisi konstruksi tadi terlihat masih kecil. Ya, jadi artinya realisasi yang diharapkan juga adalah real estate, pertumbuhan IKN bisa mendorong infrastruktur ya, dan infrastruktur yang dimaksud adalah konstruksi kan, di sini datanya masih kecil ya. Jadi artinya yang menjadi leading dari pertumbuhannya siapa gitu, dan itu disitulah investasi akan masuk. Nah, kalau dilihat dari sisi mikro memang kemudahan investasi kah yang menjadi persoalan gitu ya. Contohnya seperti di ibu kota negara, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kemudahan untuk investasi ya, tapi lagi-lagi ini baru saja keluar kan sebulan yang lalu gitu ya. Jadi perlu waktu dan perlu juga menggerakkan bukan hanya dari sektor pemerintah kan, optimisme dari swasta untuk masuk ke investasi. Ya, jadi kita lihat
tahapannya ada, prosesnya ada, hanya memang memerlukan beberapa saat untuk bisa berinvestasi secara konsisten. Ya, jadi promosinya udah ada, peraturan udah ada, regulasinya dirubah, termasuk juga Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya, itu sudah dilakukan juga. Ya, di ibu kota negara juga sudah dilakukan berbagai kemudahan misalnya, dan hilirisasi juga pemerintah sudah memasukkan banyak rencana untuk bisa beroperasi sehingga value added bertambah. Hanya ada PR-PR yang harus diselesaikan ya, jadi memang ada negosiasi di Uni Eropa, masih ada realisasi. Kalau ibu kota negara itu kan pertanyaannya seberapa cepat akan terjadi pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi gitu ya. Dan yang juga harus diperhatikan industri. Kalau hilirisasi itu tahapannya ya dari industri ya. Jadi kita tahu bahwa kita punya bahan mentah banyak sekali begitu ya. Termasuk tadi contoh kelapa sawit, harusnya kita bisa menaikkan nilai tambah kita ya. Jadi bukan hanya bahan mentah dan minyak kelapa sawit, tapi bisa menjadi produk turunan yang jauh lebih kaya lagi. Nah, PR yang semacam itu yang diperlukan roadmap gitu ya, kejelasan sebetulnya yang mana ya, karena sekarang dikerjakan semua tentu saja, tetapi prioritas yang mana masih menjadi tanda tanya besar ya, karena memang tidak mungkin selesai dalam setahun gitu ya, 2 tahun pun kerja keras gitu ya. Jadi challenge-nya nanti terletak kepada transisi pengalihan pekerjaan ini pada tahapan-tahapan yang konsisten ya. Jadi kalau memang punya rencana untuk hilirisasi, ya mudah-mudahan hilirisasinya bisa dibuat roadmap yang konsisten 5 tahun ke depan seperti apa gitu ya. Demikian juga kalau memang ibu kota negara, kan yang dilihat siapa yang mau investasi di sana untuk apa, dan itu tentu kejelasan tentang pertumbuhan populasi yang ada di sana yang akan menarik pasar untuk masuk ke ibu kota negara. Nah, sumber investasi lainnya tentu industri yang lain gitu ya. Jadi selain daripada industri resources, pertambangan yang tadi nikel, boksit dan sebagainya, itu ada perkebunan, ada perikanan yang juga masih bisa ditingkatkan nilai tambah, karena kita lihat pertanian itu lapangan kerjanya besar ya, walaupun kontribusinya mungkin tidak setinggi industri gitu ya. Nah, yang penting juga di sini pemerataan dari pekerjaannya yang akan mendorong pertumbuhan itu sustainable ya, berdaya berkelanjutan dalam jangka panjang ya, karena kita harapkan tidak mungkin hanya sesaat gitu ya, karena kan konsistensi ini harus ke depannya seperti apa gitu ya. Yang menarik memang batu bara, karena sebetulnya tadinya sudah dianggap ini mengotori lingkungan, tapi sekarang menjadi tumbuh pesat gitu ya. Dan kita sadar bahwa yang kita kurang justru minyak ya. Jadi kalau tadi batu bara naik itu blessing aja, tetapi kalau pertambangan itu yang harus diperhatikan BBM kita begitu ya. Jadi kita punya pohon industri di sisi pertambangan itu besar sekali peluangnya, tetapi PR-nya itu banyak sekali ya. Jadi prioritas BBM misalnya, kenapa tidak bisa keluar dari kesulitan karena harga tadi ya dari internasional, karena kita net importer. Jadi itu yang tahapan-tahapan yang mungkin bisa kita diskusikan seperti apa ya, dan yang sudah dilakukan pemerintah sudah ada, tetapi sekali lagi kalau lihat data makro masih kecil ya porsi investasinya dibandingkan konsumsi dengan ekspor. Itu yang menjadi catatan dari data yang berbicara. Mungkin itu saya kembalikan ke Mas Galang. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nina. Wah, seperti biasa Bu Nina selalu di awal menyajikan data itu saya mesti mengecek-ngecek detail-detailnya begitu. Jadi menarik tuh apa yang tadi disampaikan Bu Nina, dan sebetulnya itu penting ya buat kita ya, karena itu adalah situasi yang kondisi yang terjadi begitu ya. Ya, jadi mungkin kita juga bisa menyimpulkan akhirnya kenapa sih sebetulnya menyimpulkan dalam tanda kutip ya, mungkin nanti bisa detailnya bisa kita elaborasi lebih jauh lagi ya, kenapa sih sebetulnya ada situasi dan kondisi seperti itu. Dan kemudian kemarin itu juga misalnya Pak Bahlil itu juga cerita target kita masih
terus dikejar dan seterusnya dan macam-macam itu ya, misalnya itu saya lihat dan sekilas membaca di berita begitu. Dan memang saya juga nggak tahu ya Bu Nina ya, itu maksudnya apakah misalnya berita-berita yang berkembang ya, terus kemudian apa yang kemudian jadi kok Tesla nggak jadi masuk ke sini, terus kemudian apakah itu juga berpengaruh terhadap proses-proses tahapan-tahapan lobbying yang terjadi misalnya itu kan tadi kan kalau misalnya Bu Nina jelasin apa ya, ada proses-proses dan tahapan-tahapan, terus kemudian pendingnya bagaimana dan seterusnya begitu kan. Ya itu kan sebetulnya di ekonomi pun mungkin barangkali kita bisa bisa melihat ya ada tahapan apa ya tadi soal nilai dan seterusnya. Oh sorry, apakah suara saya kecil ya? Benar ya? Saya kedengaran pasti mungkin perlu di Aman gak lah? Oh oke. Oke, ini tadi ada Mas Firdaus. Oke. Jadi begitu begitu ya. Maksudnya artinya mungkin bisa di-share lagi nih Bu Nina. Maksudnya apakah mungkin kalau saya pengen tahu lebih jauh begitu, sebetulnya dalam proses-proses seperti itu tahapan-tahapannya itu artinya apa sih yang sebetulnya ya mungkin baik swasta ataupun pemerintah begitu seringkali apa ya misalnya kan ini kan sebetulnya kan kayak kayak Tesla ini kan momentum ya begitu ya dan banyak yang berharap gitu kan karena potensinya gede banget katanya begitu ya Bu ya. Nah, sebetulnya dalam proses-proses seperti ini tuh mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu ya. Apa sih mungkin problem dan tantangannya begitu. Dan baik. mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya sedikit banyak ya. Mungkin kemarin kayak misalnya sorry saya baca berita itu kayak misalnya misalnya apakah benar ya mungkin ini bisa nanti Bu Nina juga ngoreksi begitu ada sumber-sumber apa namanya penambangan kita yang ilegal ataupun apa misalnya hal-hal sampai seperti itu seteknis itu begitu dan bagaimana sejauh mana gitu loh misalnya dunia apa perusahaan di luar itu eh, apa melihat itu berpengaruh sejauh mana terhadap keputusan-keputusan yang mereka lakukan untuk melakukan investasi di Indonesia. Mungkin bisa di-share sedikit Bu Nina buat kita yang biar kita lebih tahu lebih banyak terkait itu. Ya, yang menarik ya, ini memang tahap demi tahapnya di pemerintah itu dijelaskan apa ya, ada tahapan, tapi tahapan itu tidak detail gitu ya. Jadi misalnya ke Tesla, sudah ketemu Elon Musk ya berkali-kali gitu ya. Seingat saya Pak Jokowi juga, Pak Presiden sudah ketemu, Pak Luhut gitu ya. Yang jadi poin adalah apa sih yang didiskusikan di situ? Kenapa eh, apa yang menyebabkan keengganan atau boleh dikatakan semacam tanda kutip kenapa melirik Malaysia lalu Indonesia bukan pesaingnya terdekatnya kan gitu karena tetangga. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman ya negosiasi semacam ini yang kita belum lihat semacam dirigen gitu ya. Jadi sebetulnya siapa tombak? Tentu aja Menko Marinvest ya Pak Luhut dalam hal ini perlu mengkomunikasikan secara lebih jelas kan supaya kita juga jelas ya tahapan apa yang menyebabkan ada prosesnya lama gitu ya. Dan mungkin juga yang kita harapkan di sini kalau kita lihat adalah prioritasnya. Sebetulnya Tesla itu kan mobil listrik ya. Oke, itu satu sektor otomotif. Tapi mungkin kalau kita urutkan sektor yang justru Indonesia sangat kaya itu adalah resources yang sekarang menghadapi negosiasi di Uni Eropa. Nikel, ya itu bauksit, logam jarang ya yang turunannya yang tadinya kita katakanlah kita ekspor itu dari Freeport itu semacam pasir gitu ya lalu kita smelter kita lakukan proses. Nah smelter juga punya tingkatan gitu ya untuk memproduksi apa gitu ya apakah sampai ke emas atau cuma sekedar pasir plus something gitu ya. Nah yang seperti ini jadi bukan tidak mengecilkan masalah Tesla, tetapi hanya mengatakan Indonesia sebetulnya kalaupun kita tidak menjadi
apa namanya Tesla tidak jadi masuk begitu ya. Tetapi kita akan bisa mengembangkan begitu banyak yang sebetulnya asalkan tahapannya konsisten, kita bisa sampai ke tujuan kita industrialisasi yang lengkap gitu ya. Nah, yang ini yang kita tidak jelas dari roadmap perindustriannya sendiri gitu ya. Seberapa pemerintah membuat prioritas di dalam memajukan industri yang sifatnya infant industry argument ya. Jadi artinya kita melindungi ya, selama ini kita melindungi mobil kan. Artinya kita kenakan pajak biaya masuk kepada mobil. Tetapi proyek mobil nasionalnya sebetulnya harusnya diangkat ya. Kemarin ada SMK gitu kan. Nah, SMK ini benarkah ini mobil nasional gitu ya. Jadi sebelum kita bicara mobil listrik, karena mobil listrik itu hanya kecil sekali porsinya dari mobil nasional gitu ya. Jadi kalau kita buat prioritas dari pertumbuhan ekonomi tadi, makanya kita masuk ke dalam angka industri itu share-nya cukup besar ya, terbesar bahkan gitu ya. Tetapi pertumbuhannya masih kecil gitu ya. Jadi ada PR besar di industri kita. Ya sementara pertambangan itu ya karena ada windfall, perkebunan karena ada windfall gitu ya. Jadi kalau mau investasi kan pasti pengusaha pingin yang harganya tinggi gitu. Ya jadi perlu menaikkan investasi yang sifatnya resources gitu ya, sumber daya alam yang masuk ke dalam tahapan smelter atau tahapan tidak boleh lagi diekspor mentah kan, jadi pengolahan gitu. Kalau perkebunan itu kelapa sawit udah bisa sampai produk turunannya bukan hanya minyak kelapa gitu ya, minyak kelapa sawit, tapi bisa sampai kosmetik gitu ya, sampai berbagai obat gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi yang saya ingin katakan strategi industrialisasi kita perlu diperjelas seperti apa sehingga pengusaha itu punya optimisme bahwa pemerintah mendukung proses industrialisasi di semua lini gitu ya. Tidak hanya di satu dua gitu. Dan di sini tentu pertanyaannya industri yang seperti apa yang akan dilindungi. Gitu. Karena sekarang ini kan kalau kita mau pakai argumen kenapa dikenakan tarif ya, tarif itu pajak masuk, bea masuk kok tinggi sekali untuk mobil contohnya. Mobil-mobil impor itu kan kena bea masuk. Nah, itu kan harusnya untuk melindungi industri yang ada di dalam negeri gitu. Dan industri itu yang kita belum lihat karena mobil nasional harusnya tanda kutip. Ya, jadi kalau Tesla kita malahan oke, itu pasar yang baru ya. Jadi mengalihkan dari mobil berbasis fuel ke berbasis listrik. Nah, padahal kalau lihat proporsinya memang masih kecil. Ya, cuman karena diharapkan kita punya baterai nantinya, industri baterai. Nah, oke, industri baterainya diangkat lagi kan. Harusnya berapa besar nikel itu bisa buat baterainya di Indonesia. Jangan sampai kita ekspor nikelnya ke mana, RRT misalnya China. Nah, nanti nilai tambah baterainya ada di sana gitu ya. Atau di sini kan mestinya bangun pabrik baterai secara lengkap yang bisa menunjukkan angka itu akan meningkat gitu ya. Jadi bukan nikelnya yang diekspor, tetapi baterainya pabriknya di sini untuk mensupport mobil listrik, motor listrik dan sebagainya. Nah, memang ini yang angka-angka seperti ini belum terlalu jelas untuk dijelaskan kepada publik ya. Alangkah baiknya kalau memang strategi komunikasinya memberikan gambaran yang lengkap tentang pohon industri gitu ya di Indonesia. Ya, terutama yang sifatnya resources ya, sumber daya alam. Ya, dalam hal ini Indonesia kaya sekali terhadap tambang. Ya, nah, yang satunya lagi model substitusi impor dari sisi BBM nih. Pertanyaan besar kita kan kita sekarang jadi importir. Harganya akan bergejolak karena sudah pasti Indonesia pasti pakai mobil fuel sebagian besar dibandingkan mobil listrik. Ya, tetapi kalau kita mengandalkan impor minyak maka harga itu akan naik kan. Jadi memang ada insentif untuk membangun mobil listrik supaya orang beralih ke mobil listrik gitu ya. Tapi akan lama gitu ya tahapannya, nggak bisa cepat. Ya, jadi pertanyaannya bukankah kita tetap harus membangun industri minyaknya, petroleumnya di Indonesia gitu ya. Jadi jangan langsung lompat ke nikel dan baterainya, tapi kilangnya di mana gitu ya, minyak bumi itu. Ya, jadi kita punya pilihan ya untuk membangun mobil listrik, membangun kilang gitu ya, untuk mobil yang fuel atau kebutuhan minyak lainnya ya BBM untuk industri, untuk bahkan listrik pun kita masih electricity di Indonesia kan masih tergantung kepada minyak di bumi ya.
Jadi strategi industri yang ke arah sana kan tetap harus dijelaskan, ini proyek ini harusnya berjalan, dan itu belum sampai sekarang gitu. Jadi apa namanya, pembangunan kilangnya seperti apa nih PR-nya gitu ya. Walaupun ada proyek lagi namanya biofuel gitu ya, itu untuk menghematnya, tetapi kan tetap kita akan ada peningkatan kebutuhan terhadap minyak kalau listriknya masih pakai minyak gitu ya. Jadi ini terkait ya gitu, satu demi satu ya, apakah mobilnya, apakah minyaknya, minyak bumi kan tetap harus ya. Kemudian baru kita masuk ke sektor satunya, pertanian, ini baru pertambangan gitu ya. Nah yang ini eh, tadi kita analisis itu sektor by sektor ya. Jadi kalau perkebunan, eh, apa namanya, perikanan, pertanian, itu banyak sekali isu-isu mikro ya yang saya ingin katakan. Ya, jadi kalau sulit investasi di Indonesia, ya memang ternyata setiap aturannya itu ada specialty sendiri gitu ya. Jadi kalau untuk mobil listrik dikasih subsidi, tapi kalau untuk pembangunan yang lain gimana? Kilang minyak kah akan dibantu, atau pupuk tadi gitu ya, yang petaninya berhadapan dengan impor beras gitu, yang sekarang mungkin sudah mulai bisa mandiri, lalu ada impor garam nantinya. Jadi kita tahu bahwa yang disubsidi itu pilihan buat pemerintah ya. Apa kita perlu menghitung dengan baik-baik, betul nggak subsidinya itu akan mendorong industri dan pertanian Indonesia mandiri gitu. Nah, PR yang ini apa progresnya biasanya sebagian demi sebagian, paling tidak impor berasnya sudah berkurang gitu ya. Setidaknya sudah ada kemajuan di situ gitu ya. Tetapi apakah bisa jangka panjang gitu ya? Apakah pupuknya bisa dinikmati, karena masih menjadi PR ya, sebagian keluhannya masih apa, petani nggak kebagian pupuk gitu kan. Juga gula gitu, masih ada garam, gula yang notabene ada masalah gula rafinasi, istilahnya garam rafinasi juga, ya garam industri istilahnya ya. Jadi PR mikronya yang harus di apa, sektor by sektor. Kalau mikro itu kita bicara ya industri mana yang sulit ditembus, apa, bagaimana pemerintah membuat prioritas di situ. Karena kalau tidak dibuat setransparan mungkin, maka nanti yang terjadi subsidinya akan mengumpul di kelompok tertentu gitu ya. Nah ini PR besar pemerintah kan, sebetulnya kita ingin memajukan semua, tetapi kan harus ada prioritas yang jelas gitu. Saya pikir catatan-catatan mikro itu bisa panjang sekali ya, bisa dibahas sektor by sektor. Tetapi dari catatan kami, dari apa diskusi saya, kebetulan saya ngajar gitu di kelas-kelas yang seperti itu mikro mikro itu menjadi lebih penting, karena kalau kita lihat peraturannya bisa tumpang tindih, kelambatan dari respon pemerintah terhadap gejolak pasar gitu ya. Ya setidaknya itu yang perlu dipercepat ya, bagian-bagian mana yang harus direview ulang gitu ya, sehingga subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga bisa mendorong industri maupun pertanian gitu ya, sehingga investasinya nanti naik gitu. Karena memang ada insentif ya istilahnya untuk industri, katakanlah tadi listrik, mobil listrik, apa motor listrik, itu kan dikasih insentif supaya tumbuhnya pesat gitu ya. Dan itu hal yang biasa di negara maju juga, mereka kasih insentif. Bahkan di Eropa, Uni Eropa itu melindungi sekali petaninya gitu ya, dikasih tax ya, apa subsidi plus dikasih tax atau barrier, apa halangan bagi produk kita yang mau masuk ke sektor pertanian. Itu tinggi sekali apa quality controlnya ya, yang ada bisa saja berupa tarif atau non tarif, tapi memang apa terutama dalam aspek sekarang dipakai aspek kesehatan, kualitas barang gitu. Itu cara-cara untuk menghambat, dan Indonesia sekarang menghadapi itu gitu ya. Jadi di berbagai sektor gitu ya. Jadi satu demi satu itu harus dianalisis secara sektoral. Kalau pertanyaan tentang investasi keseluruhan, ya memang Indonesia punya PR ya, tapi setidaknya ada Undang-Undang Cipta Kerja sudah mempermudah dari sisi makro, tapi belum secara mikro. Kalau mikro itu harus masuk sektor by sektor. Ya, jadi kita bisa lihat hambatan-hambatannya berbeda-beda ceritanya antara pertambangan dengan perkebunan, dengan pertanian, perikanan gitu ya. Infrastruktur juga demikian. Ya bidding prosesnya begitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang perlu digambarkan secara jelas dan diberikan informasi yang jelas kepada publik. Itu aja mungkin gambarannya, Mas Galang. Baik, berarti memang apa
Wah, ini kalau misalnya tadi Bu Nina cerita soal aspek mikro itu memang berarti tadi turunannya itu kan banyak ya Bu ya. Misalnya beda apa namanya? Beda produk, beda cerita gitu. Iya, maksudnya gitu. Wong saya misalnya saja saya kadang-kadang kan misalnya saya pulang ke Solo, apa sorry ke Ngawi Bu ya ke Jawa Timur gitu ya. Petani itu juga cerita gitu ya. Oh kita sawah ini selalu apa istilah bahasa Jawanya itu apa ya? Bakbu ya. Istilahnya itu apa ya? Apa sih kalau bakbu itu bahasa Jawanya bakbu. Dari mereka modalnya nggak balik, ibaratnya modalnya sekian, tapi untungnya juga alhamdulillah balik sedikit, rugi dikit nggak apa-apa, tapi alhamdulillah juga balik, dan kalaupun untung sedikit juga nggak apa-apa, ibaratnya kayak gitu ya Bu ya. Jadi memang pertanian kita tuh kadang-kadang juga apa namanya ya menurut saya ya mungkin ini nggak bisa merepresentasikan secara makro ya, tapi saya cerita apa berdiskusi dengan teman-teman itu juga kadang kayak gitu. Kadang-kadang juga misalnya saya pulang ke Bengkulu ngobrol sama petani sawit begitu ya. Itu saya tuh lihat kalau misalnya di Bengkulu itu kan lahan sawit itu kan wah wah luas banget ya Bu ya, berhektar-hektar. Kita kalau mau masuk ke kebun itu kan harus pakai mobil jauhnya berkilo-kilo kayak gitu. Baik, padahal luas dan potensinya besar banget. Tapi mereka itu kadang-kadang juga masih ngeluh kenapa harganya itu juga apa namanya selalu nggak afford nggak apa ya nggak affordable gitu loh nggak pas lah buat mereka begitu padahal misalnya kemarin cerita juga dengan teman-teman di CHIPS misalnya kemarin juga ada tuh regulasi-regulasi sebetulnya yang menghambat tuh eh, misalnya Mbak Pipa tuh waktu itu cerita ada loh Mas sebetulnya ada perusahaan di Indonesia yang produk turunan sawitnya itu memang eh, seperti alat apa sorry ya apa ya Bu ya saya juga lupa namanya istilahnya dan mereka tuh padahal diekspor dan barangnya hanya diekspor kemudian gara-gara ada waktu itu aturan dari Pak Lutfi ya waktu itu ya Mendak itu ya waktu itu yang kemarin gara-gara ada kelangkaan itu akhirnya mau tidak mau perusahaan tersebut harus gulung tikar karena produk mereka itu emang beda dengan yang lain gitu ya. Pengolahan sawitnya itu orientasinya produk turunannya itu memang jarang dan hanya bisa diekspor pada waktu itu. Dan padahal karena waktu itu harga minyak dan macam-macam itu diatur sedemikian rupa akhirnya menghambat proses industri itu begitu dan seterusnya. Nah, ini kan maksudnya ini saya ingin cerita saja begitu bahwa ternyata dari tadi Bu Nina cerita masing-masing produk itu juga ternyata berbeda-beda dan ini juga mungkin barangkali mungkin diurainya itu juga ternyata dalam-dalam juga gitu, sulit juga ya. Artinya memang situasi tersebut memang nggak mudah begitu. Artinya kalau kita lihat sebetulnya apakah apakah sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya apakah sebetulnya secara apa namanya pastinya kan negara juga punya prioritas ya Bu ya dan konsen juga misalnya beberapa waktu ini EV misalnya juga jadi perhatian misalnya bahkan itu kalau nggak salah Perpres atau apa itu ya semua produk turunan lingkungan juga mapan dan kita juga ada insentif dan lain-lain. Apakah misalnya juga ya macam-macam lah ya terus kemudian ternyata juga produk apa pembangkit listrik kita tuh ternyata 50% masih didominasi dari minyak ya. Jadi tetap sulit juga akhirnya nggak terwujud apa ya kalaupun terwujud itu juga ternyata tuh masih sulit juga gitu karena masih bertumpu pada batu bara juga gitu ujung-ujungnya. Eh, yang artinya apa namanya ini saya mau menggambarkan saja beberapa sektor yang sebetulnya emang situasinya itu complicated juga begitu dan butuh perhatian khusus mungkin apa bahkan mungkin tadi Bu Nina juga sudah menjelaskan sudah ada insentif subsidi dan yang lain-lain tapi barangkali apa namanya apakah sebetulnya eh, kalau dibilang industri itu juga nggak menjanjikan kan enggak ya Bu ya. Saya kira juga pasti kan potensinya kan besar dan cukup cukup sudah banyak yang bagus begitu. Tapi kenapa memang tadi kita lihat apa namanya? Apakah sebetulnya tadi apa ya penguatan tadi mungkin di data yang tadi dijelaskan menurut BPS oleh Bu Nina tadi itu memang
tidak melihat dari industrinya saja, ada faktor-faktor lain secara eksternal yang mengganggu proses-proses itu misalnya. Itu mungkin nanti juga bisa dijelaskan, barangkali juga bisa menjadi pertimbangan lain untuk wawasan kita semua yang ada di sini. Bagi teman-teman sebelumnya Bu, ini mohon maaf Bu, ini barangkali teman-teman nanti ada yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand, teman-teman sudah banyak yang hadir juga, atau nanti bisa menuliskan di kolom chat terkait tema dan diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin kira-kira faktor-faktor eksternal lain selain aspek Ya. itu Bu, mungkin yang bisa itu dulu. Ya. Ya, memang sebagian besar industri itu namanya industri. Kalau kita bicara yang kelompok yang sebagai motor dari pertumbuhan ekonomi itu kan biasanya sektor industri, dan itu oligopoli ya, boleh dikatakan uh, relatively oligopoli. Bahkan kalau bicara minyak ya Indonesia punyanya PT Pertamina lah, kira-kira itu lebih lagi monopoli gitu ya. Jadi antara monopoli, oligopoli. Nah, ini dalam kendali pemerintah BUMN ya. Jadi memang sangat krusial kemudian sebetulnya swasembada kita mau apa aja sih. Swasembada energi itu kan berarti listrik ya. Listrik dengan produk yang menopang listrik yaitu minyak gitu ya. Jadi BBM itu akan selalu menjadi sumber dari inflasi kalau kita lihat kemarin, begitu harga naik dia naik. Nah, jadi karena itu seharusnya BBM yang menjadi prioritas untuk kita harus bisa berhemat, lalu dibuatlah biofuel. Tapi biofuel juga nggak bisa cepat gitu kan. Memang kalau kita lihat key questions kita adalah dari dulu kita udah tahu masalahnya kilang, lalu bagaimana progres kilang gitu ya. Jadi itu tidak jelas ya. Jadi artinya kita hanya ingin bertanya, kalau kita lihat strategi industrinya itu konsisten, kan tentu PR terbesar kita ada di BBM yang membangun kilang. Nah, kalau itu terjadi, harusnya kita sudah swasembada gitu kira-kira. Dengan adanya kilang kita tidak perlu impor-impor kan gitu. Nah, kecuali pun kita perlu impor yang katanya kualitasnya tinggi tadi yang kita ekspor, yang kualitas rendah kita impor, kan sekarang sudah bertahap dihapus gitu ya. Jadi bertahap itu artinya tadinya premiumnya udah nggak ada begitu kan. Sekarang kita pelan-pelan bergeser supaya pakai Pertamax ya. Artinya kita akan pakai yang kualitasnya kan yang tinggi. Harusnya kita pakai yang produk yang kita hasilkan gitu. Itu kan lebih hemat gitu. Nah, ini yang ketegasan ini yang tidak terlalu jelas. Yang ada adalah proyek biofuel lalu dihapuskan bertahap. Nanti mudah-mudahan bisa swasembada. Tapi ini kapan gitu ya? Roadmap semacam ini yang kita belum jelas. Memang kalau bicara investasi itu harus terkait dengan strategi industrialisasinya. Jadi kalau pemerintah pingin kita swasembada minyak, ya buatlah kilang. Kalau kita pingin swasembada beras, maka seriuslah di pupuk. Pupuk itu petani harusnya terima dong. Kalau nggak terima ada yang banyak yang nggak beres tuh di pabrik pupuk gitu kan. Kok petaninya nggak kebagian. Jadi kalau tanya faktor apa, di luar dari angka makronya, angka mikro yang kita harus tanya. Benar nggak sih subsidi pupuk itu dinikmati oleh petani? Dari data-data yang kita bisa lihat, petani seringkali kalau diwawancara sedikit aja yang kebagian si pupuk bersubsidi. Adanya pupuk beli di pasar yang harganya market gitu ya. Makanya margin mereka biasanya tergerus ya, kalah bersaing. Makanya harga beras relatif tinggi gitu ya. Dan ini yang harusnya dibereskan juga kan di bawah gitu. Apalagi masalah logistik gitu ya, masalah banjirnya gitu ya. Ini kan kalau mau swasembada pangan, mau swasembada energi ya lihat BBM, mau swasembada apa lagi gitu kan. Misalnya kita ingin naik kelas untuk produksi semua barang tambang kita. Nah, kalau kita berani seperti gini, kita udah naik kelas ini. Memang hilirisasi adalah tanda kutip harapan untuk itu gitu ya. Tapi yang harus dihadapi ya kita harus berhadapan dengan negosiasi yang ada di Uni Eropa, di Amerika. Karena kalaupun Uni Eropa blok kan masih ada market yang lain gitu ya. Jadi lagi-lagi harus pilih-pilih, diversifikasi pasarnya harus jelas gitu ya. Nah, ini produknya satu persatu kan harus dilihat. Tadi kalau disebut kelapa sawit karena kebetulan yang windfall kemarin harganya naik pesat selain dari batu bara itu kelapa sawit. Dan kelapa sawit Indonesia berdua dengan Malaysia ini juara 1-2 gitu kan.
Jadi ya kita harusnya bisa menguasai pasar ya secara oligopoli berdua dengan Malaysia itu suara kita mestinya suara besar gitu ya. Nah, ini yang belum dimanfaatkan ke strategi pasar ini. Karena apa? Karena kelapa sawit juga harusnya bisa menopang industri yang ada di Indonesia. Jadi harus naik kelas industrinya, jangan hanya minyaknya, ekspor minyak gitu kan. Bahkan ekspor buahnya pun mestinya udah nggak perlu kan, nggak boleh dilarang gitu. Yang penting kita harus sudah diproses, apakah jadi minyak, apakah jadi kosmetik, apakah jadi obat begitu kan. Itu banyak hal bisa dilakukan dengan produk turunan dari kelapa sawit. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya efisiensi dari target-target industrialisasi kita. Karena ini kan sempat dikatakan, oke kita kasih insentif. Efisien nggak sih insentif itu untuk menopang siapa gitu ya. Di masa lalu kita harus belajar dari sejarah bahwa memanjakan dengan insentif ya bisa-bisa nggak jadi proyeknya gitu ya. Contohnya mobil nasional di zaman tahun 90-an ya, zaman Pak Harto itu kan dikasih subsidi itu Timor, mobil Bimantara ya. Seingat saya itu berasal dari Hyundai dengan Kia. Nah itu PR yang nggak selesai kan. Artinya apa? Presiden berganti ya mobil nasional nggak ada lagi gitu loh. Nah sekarang pertanyaan kita apakah SMK mobil nasional gitu ya, ini kan tanda tanya besar dari subsidinya harusnya siapa yang menikmati gitu kan. Subsidi itu kan menopang pengusaha, tetapi rakyat tetap bayar harga yang dikenakan tarif gitu. Ya, nah tarif ini kan argumennya kalau kita punya industri untuk dikembangkan, gitu ya. Jadi di negara maju memang tarif sudah dikecilkan karena mau perdagangannya bebas, gitu. Nah di Indonesia kita masih kenakan tarif tinggi untuk produk-produk yang kita pertanyakan mana industri yang dilindungi, gitu. Jadi ketidakjelasan semacam ini perlu dijelaskan oleh pemerintah kan, karena memang apakah tarif itu tujuannya sekedar revenue pajak atau memang melindungi industri di Indonesia ya. Jadi kalau mau berinvestasi kan berarti industri ini punya prioritas. Nah setelah kita tahu prioritas industri, harapan dengan kata-kata roadmap tadi itu yang perlu dijelaskan adalah hambatan apa yang ada di masing-masing sektornya. Karena kalau ada prioritas di zaman Pak Harto, kalau ingat kita punya industri yang strategis istilahnya. Lalu Pak Habibie diminta pulang, lalu dibuatlah industri pesawat terbang, industri PT PAL yang sekarang kapal, lalu ada industri kereta api gitu ya. Ada lagi perusahaan-perusahaan BUMN yang menjadi penggerak dari industri strategis. Nah, yang seperti ini memang perlu dievaluasi. Kalau dia sukses, dilakukan dimajukan. Tapi kalau dia kurang sukses ya perlu disuntik dana atau perlu dimatikan gitu ya, dibangkrutkan kan. Nah, PR-PR ini pun kalau ngelihat BUMN ya masih banyak gitu ya. Yang harus dilihat BUMN yang sakit atau yang tidak sesuai dengan strateginya gitu ya. Karena memang BUMN ini kan harusnya menyumbang pemerintah, bukan ya. Buat kita agak aneh kalau ada BUMN sering sakitnya gitu ya. Jadi berarti ini memberatkan pemerintah kan. Uang pajak itu harusnya untuk membangun industri, tapi kalau untuk nyuntik BUMN yang sakit, tanda tanya besar gitu ya. Kenapa? Karena benar nggak BUMN ini membawa misi industri? Misalnya kalau Pertamina dia membawa jelas gitu, karena dia untuk pemenuhan BBM. Tapi banyak BUMN lain yang tadinya berasal dari industri strategis, jadi pertanyaan, di zaman Pak Harto dia memang punya industri strategis kan. Ada termasuk juga di dalamnya ada Pindad, dulu Nurtanio sekarang Dirgantara, ya PT PAL itu untuk kapal ya. Jadi ini kan ada industri yang diincar dari BUMN yang terutama memakan uang banyak ini, alutsista gitu ya, industri peralatan militer gitu. Nah ini harusnya kita bisa swasembada nggak gitu? Pertanyaannya kan enggak. Kita tanyakan itu udah jelas enggak. Kenapa? Karena pesawat terbang kita beli kemarin dari Perancis gitu ya. Itu harusnya BUMN-nya yang kembangkan investasinya kalau ingin serius ya menghemat dana di situ. Artinya industri itu kan bisa swasta yang masuk, bisa pemerintah. Kalau industri yang sifatnya militer, public goods, barang publik pasti pemerintah yang harus mengembangkan. Ya, nah kita bukannya mau jualan senjata, tapi kita paling nggak bisa swasembada senjata yang bagus gitu kan.
kemarin kerjasama misalnya dengan Korea, tapi lalu terhenti gitu ya. Ini hanya contoh-contoh aja bahwa pilihan untuk mengimpor barang, ya termasuk alutsista tadi, itu artinya melindungi nggak industri yang ada di BUMN gitu ya, karena harusnya market, misalnya pesawat aja, pesawat kemarin apa Dirgantara, lalu kita imporlah pesawat China yang setara dengan hasil dari Dirgantara. Ini pertanyaan lagi, harusnya kan yang dipakai yang Dirgantara itu gitu, yang maksudnya dikembangkan kalau kualitasnya sama, kecuali kalau kita nggak percaya dengan kualitas itu kan. Jadi harusnya industri kita kalau ingin hidup, industri apa namanya PT semacam Dirgantara ya harus dikembangkan kualitas yang bersaing dengan kualitas dari luar sehingga nggak perlu impor-impor. Ya harusnya dengan apa adanya BUMN ini kita udah swasembada semua harusnya gitu kan, termasuk swasembada bibit ya untuk pertanian, pupuk juga untuk pertanian gitu ya. Jadi kita lihat pohon industri yang ada sebagai strategi industrialisasi kita itu sebetulnya tadinya ada di BUMN ya, termasuk PT Sandang yang kemudian dibangkrutkan ini kan, itu harusnya mengembangkan pakaian gitu kan, apa industri. Lagi-lagi pertanyaan kita lalu gimana gitu, apa ya mungkin ada swasta juga kan yang memproduksi tekstil gitu ya. Pertanyaan kita kok bisa ya PT itu bangkrut padahal dia kan harusnya apa cukup bersaing gitu ya. Tapi lagi-lagi kan apa market pasar itu menentukan bahwa kalau BUMN-nya tidak dikelola dengan serius, dengan profesional, ya hasilnya tidak menghasilkan untung, jadinya bangkrut gitu ya. Jadi kita pelan-pelan kita bisa melihat strategi industrialisasi kita dan nanti alokasi subsidi. Itulah dua kata kunci untuk mendorong investasi kalau itu dari sisi pemerintah. Kalau di sisi swasta yang diperlukan regulasi, deregulasi bahkan gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kita tentang peran swasta kan, karena memang kelapa sawit contohnya Indonesia BUMN-nya ada PTPN, tapi silahkan cek dengan kelapa sawit yang punya swasta gitu kan. Jadi pertanyaan lagi kan, produktivitasnya sama nggak PTPN sama swasta begitu ya. Jadi di mana nih peran swasta, harusnya dia punya untung gitu ya, tapi faktanya tidak untung juga gitu ya. Jadi ya itulah faktor-faktor eksternalitas yang kita hadapi. Ini ngomong-ngomong saya lihat ada di chat, kenapa Iya, sering Bu ada Nina. pertanyaan, kita jawab Ada langsung aja ya. Pak Firda. Ya, silahkan Bu Nina. Ini Pak Firdaus, kenapa Yes. sering terjadi miskomunikasi antara kebijakan investasi di hulu dan hilir? Sistem perizinan online tidak sesuai. Harusnya pusat punya kewenangan. Ini membuat ada perusahaan Amerika Serikat ya dan industri mobil listrik Tesla batal. Nah, ini ya ini saya respon di lisan aja ya, kalau nulis lebih lama gitu ya. Ya pada dasarnya ini yang saya kemukakan tadi, jadi banyak hal yang menyebabkan sebetulnya konsistensi kebijakan pemerintah itu tidak tepat gitu, tidak konsisten lah bahkan gitu kan, maka dibuatlah deregulasi dari sisi undang-undang Cipta Kerja ya sebetulnya. Ya, tetapi ya itu adalah di atas kertas. Jadi kalau ditanya sistem perizinan online nggak sesuai implementasi, itu level implementasinya harusnya dibaca di Cipta Kerja harusnya konsisten gitu ya. Jadi kemudahannya sudah ada di undang-undang, tapi pelaksanaannya yang nggak beres. Nah kalau pelaksanaan nggak beres, ya kita harus review dulu kan. Ini tanggung jawab siapa nih, misalnya perizinan online gitu ya. Karena ini sama apa investasi itu kan dari pusat ke daerah. Bisa aja pusatnya kasih izin, daerahnya enggak gitu ya. Jadi tidak gampang untuk masuk Indonesia. Jadi kita harusnya pusat punya kewenangan, iya betul. Pusat punya kewenangan, tapi apakah digunakan atau tidak itu yang jadi pertanyaan kan. Pada level implementasi kan kalau ada yang nggak beres, bisa nggak presiden negur bupati gitu kan? Ini wajib, ini udah diiakan di pusat atau Marinvest lah, Menko Investasi, seberapa serius melihat kebijakan pusat daerah ya. Dan kalau Tesla ini tidak jadi masuk, ya saya pikir dia punya perhitungan banyak tentang resiko investasi di Indonesia, termasuk di dalamnya kesulitan di dalam perizinan, kesulitan di dalam perundang-undangan ketenagakerjaan misalnya gitu kan, atau dalam dalam selain perizinan itu juga ada masalah lahan ya yang belum beres biasanya di daerah pusat. Daerah itu biasanya nanti berhadapan kalau ada masalah lahan
ya, jadi pembebasan lahan gitu ya. Jadi perusahaan seperti mobil Tesla ya berhitung Indonesia. Kalau dia nggak jadi masuk Indonesia, kita harus tahu kelemahan kita. Misalkan dia jadi milih Malaysia, ya itu berarti ada yang kita nggak sesuai gitu ya dengan yang kita janjikan, atau kita tidak mampu bersaing. Nah, itu yang harus dibereskan kan. Jadi sebelum benar-benar berinvestasi, mungkin kan harus tanya Tesla kan, dia kan sekarang punya uang untuk bisa berinvestasi. Jadi dia akan menggunakan seefektif mungkin ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang kalau nggak jadi masuk Indonesia. Yang perlu adalah kita berbenah gitu ya. Nah, kalau kenapa sering terjadi miskomunikasi dengan hulu dan hilir ya tadi, karena memang regulasinya mengatakan pusat punya kewenangan, tapi apakah pusat menggunakan kewenangannya sehingga sampai daerah, itu harus diterjemahkan. Jadi undang-undang apa yang membagi kewenangan pusat dan daerah ini, ya seberapa jauh presiden bisa negur bupati sederhana, atau gubernur bisa menegur bupati. Ini berarti konsistensinya kan harusnya dari pusat ke daerah gitu ya. Nah, tapi di daerah dia punya kewenangan untuk melakukan kebijakan pada level daerah. Tapi kalau dari ke investasi pusat harusnya masih pusat gitu ya. Nah, tetapi seberapa pemerintah, apakah bisa sebegitu saja kan enggak. Jadi harus lihat regulasi mana yang harus dibereskan kalau tidak sesuai kewenangannya. Jadi itulah yang menyebabkan miskomunikasi juga. Jadi bupati seringkali merasa kewenangan dia pada level daerah tinggi sekali gitu ya. Jadi presiden pun seolah-olah bisa diabaikan atau menteri gitu. Nah, ini kan pertanyaan besar kepada undang-undangnya ya. Apakah bisa kalau menteri dengan presiden kalah dengan kewenangan bupati gitu ya. Ini kalau dari sisi hukum silakan bicara hukumnya, tapi kalau dari sisi ekonomi secara teoritis manajemennya mestinya tidak gitu ya. Pusat dengan daerah itu ya tetap kewenangan pusat lebih tinggi gitu. Nah, tapi kita negara kesatuan ya. Jadi apakah negara kesatuan kita sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah yang ada sekarang yang mendesentralisasikan. Jadi ini kan topik besar lagi yang mengatakan desentralisasi itu seolah-olah mengurangi kewenangan dari negara kesatuan itu. Harusnya negara kesatuan kan berarti powerful sekali presidennya. Nah, ini PR-PR respon saya seperti itu, Pak Mas Firdaus. Tidak sederhana karena faktanya kenapa dibuat Undang-Undang Cipta Kerja itu karena banyak hal untuk meluruskan atau membuat konsisten kebijakan pusat ke daerah. Tetapi sebagian juga ada sisi kelemahan yang protes gitu ya, dari sisi buruhnya protes, pekerjanya kan merasa berkurang gitu ya, kualitas dari peraturannya gitu ya, dari sisi buruh atau juga dari lingkungan gitu. Itu catatan-catatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang harusnya memang membuat konsisten kebijakan hulu dengan hilir gitu. Nah, tetapi dalam hal lainnya itu harus dilakukan adjustment gitu ya, sehingga pusat harus memberitahu secara jelas supaya daerah bisa mengikuti begitu ya. Nah, ini memang perlu kerja keras dari Menko dan bahkan Bapak Presiden sendiri gitu ya. Karena tidak mungkin pengusaha besar seperti Tesla tadi, Elon Musk ya, masuk kalau ada kesulitan yang sifatnya seperti ini gitu ya. Jadi tidak aneh kalau seandainya waktu itu kan ada keluhan dari Bapak Presiden Jokowi sendiri, kenapa dari Vietnam bisa menarik banyak sekali perusahaan Amerika yang hengkang dari China gitu ya, dari RRT ya, karena daya tarik Indonesia berarti kalah gitu kira-kira kalau kita melihatnya. Apa yang kalah ya berarti respon kita tidak sehebat Vietnam gitu ya terhadap konsistensi kebijakan atau terhadap promosi kepada pengusaha-pengusaha Amerika yang mungkin harus jelas ya. Kalau kita ajak dialog pengusaha Amerika mungkin bisa dengan jelas mengatakan ya kesulitan investasi di Indonesia itu pada level implementasi. Jadi kalau undang-undang kelihatannya bagus pada level pusat daerah, pada level aturan menterinya yang birokrasinya yang membuat sulit gitu ya. Ini bukan hal-hal aneh gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang sangat ingin transparansi di dalam regulasi dan birokrasi ini supaya bisa mempermudah investasi gitu ya. Jadi hal-hal mana yang harus dibereskan ya dibereskan gitu. Dan itu peraturan teknis biasanya nanti pas kenanya itu adalah
Bukan pada level undang-undang, sekarang undang-undang udah dibereskan, nanti bawahnya harus dibereskan juga. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, ya Bu Nina, ini menarik sih. Kemarin saya juga dapat cerita teman-teman yang ngurusi apa di PTSP itu harusnya kan di level ya mungkin di daerah kan mestinya kan WSS dan macam-macam itu kan juga sudah gampang ya. Ternyata juga masih harus nemuin ke sana ke sini bolak-balik itu kan juga ternyata juga nggak semudah itu ya, walaupun mungkin dari sisi level regulasi memang sudah bagus dan mapan begitu ya. Ini mungkin beberapa teman-teman yang dihukum cerita juga mungkin itu menjadi tantangan tersendiri begitu, yang barangkali mungkin bisa jadi pekerjaan rumah yang harus diberesin juga begitu. Ini ada Mbak Dinda, Bu Nina. Mbak Ya. Dinda juga sudah resen. Silakan Mbak Dinda. Ya, terima kasih banyak Mbak Nina. Kompleks sekali, saya ingat di forecast yang mungkin sudah cukup lama, saya ingat satu kata yang Mbak Nina terus sebutkan, yaitu soal prioritas. Dan itu termasuk dalam hal investasi. Nah, pertanyaan saya tadi kan Mbak Nina juga sempat menyinggung soal peran pihak swasta ya dalam hal investasi, lalu pentingnya juga mungkin perlu melihat nih di sumber daya alam. Nah, dalam konteks itu Mbak Nina, terutama di sumber daya alam, Indonesia kan juga berkomitmen untuk SDGs. Kita tahu juga banyak istilah yang mungkin juga perlu dijelaskan juga nih secara teknis atau secara sederhananya seperti apa sih kalau bicara carbon trading atau investasi untuk perdagangan yang sifatnya juga mendukung hal-hal yang sifatnya sustainability, pelestarian lingkungan. Apakah hal-hal tersebut itu Indonesia dilihat cukup potensial, cukup seksi gitu? Karena kita juga tahu beberapa kajian mencatat, misalnya tadi sempat disinggung oleh Galang juga, bahwa kalau trading sama Indonesia khawatirnya tuh dari tambang yang ilegal. Jadi ada masalah penegakan hukum, ada masalah pungli dan lain-lain. Padahal ada potensi, misalnya salah satunya adalah soal SDGs atau bahkan mungkin donor-donor dari negara-negara maju ya. Dan ini sudah terjadi misalnya ketika kita bicara REDD+, meskipun konteksnya mungkin bukan di investasi ya, tapi misalnya soal daerah konservasi. Menurut Mbak Nina sendiri, seefektif apa sih itu untuk memboost investasi kita? Dan kalau dibilang di Indonesia, taruhlah ekonominya dalam keadaan yang masih survive gitu, sebenarnya ada investor domestik nggak sih Mbak yang cukup potensial atau tertarik gitu bahkan untuk masuk di sektor-sektor termasuk di sumber daya alam. Ya meskipun ada tantangan oligopoli seperti yang tadi Mbak Nina sampaikan, dan tadi Galang juga sempat menyinggung ya soal kesulitan gitu di PTSP sendiri, padahal kita udah ada Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin itu another issue juga untuk membahas keefektifannya. Lalu ya itu soal governance gitu. Lalu pertanyaan Mbak Nina tadi soal ini mau melindungi siapa ya, sementara kita juga tahu dalam perdagangan internasional tarif and non tarif barrier itu juga bahwa itu juga sebenarnya tidak didorong ya, tapi kan itu juga diterapkan gitu, masih diterapkan termasuk oleh negara maju, termasuk ketika mereka melindungi petani gitu ya. Sementara di kita mungkin situasinya berbeda dan challenging gitu. Dan makanya kalau saya pribadi sih melihat ada himbauan soal swasembada itu satu hal gitu, tapi kalau pemerintah mungkin melihat langsung di lapangan di mana pupuk aja kadang-kadang menjadi komoditas politik menjelang pilkada. Bagaimana membayangkan petani yang lebih banyak labor intensif itu bahkan sulit mengakses ke lembaga keuangan untuk kredit bisa memenuhi atau bisa berpartisipasi secara optimal, apalagi kalau bicara swasembada. Ini agak kemana-mana sih Mbak Nina, tapi tertarik aja untuk mendengarnya. Thank you Mbak Nina. Iya, kalau bicara lingkungan yang paling sedih, udah tanda tangan di Paris gitu, agreement gitu ya 2016 ya. Lalu 2015, lalu Glasgow lagi gitu ya. Itu problemnya adalah perang Ukraine itu memberikan contoh bagaimana cara berpikir Uni Eropa, Amerika Serikat terhadap iklim gitu ya, climate change. Dengan tenangnya dipakai lagi itu batu bara. Jadi Indonesia windfall, Indonesia senang sekali kalau dari sisi data tadi kan ekspornya naik. Tapi jangan lupa ya, ini ada masalah besar kalau bicara investasi dari sisi lingkungannya.
itu yang untung sedikit orang karena pasarnya oligopoli kan. Dari batu bara itu tiba-tiba orang kaya mendadak banyak sekali kan yang punya saham batu bara tentu saja gitu ya. Yang nggak punya saham ya nggak kena windfall gitu. Tapi yang agak menyedihkan itu kan kita bersama-sama mempercepat proses pemanasan global gitu ya. Jadi ironi gitu ya. Di satu sisi ada perjanjian tapi dengan jelas sekali dilanggar gitu. Nah, lagi-lagi hal yang mirip bicara petani. Petani itu ada safeguards gitu kan. Itu seringkali dipakai dan Indonesia harusnya juga make gitu ya. Tapi ya seberapa cerdas Indonesia make itu aja problemnya. Jadi kita harus hati-hati. Yang saya ingin kasih catatan, kalau kita pingin maju, kita harus belajar dari negara yang sejarahnya gimana dia maju gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan, semua negara itu proteksionis di awal. Dan Indonesia di belakangnya mau proteksionis dimarahin gitu kan. Lucu kan? Orang yang memberi contoh di depan juga mereka gitu ya. Mereka itu adalah mereka yang proteksionis ya. Saya nggak sebutkan negaranya, tapi Anda tinggal cek itu siapa yang ngasih subsidi petani, siapa yang ngasih subsidi industri gitu ya, sehingga mereka bisa terbang ya pertumbuhan ekonominya. Lalu mereka udah di atas, sekarang kita yang di bawah baru mau naik kelas nih, ya menghadapi Uni Eropa gitu kan. Negosiasi kita ya itu challenge-nya Indonesia. Jadi harus pinter-pinter membaca perdagangan global itu ya seperti berteman. Ya makanya ada BRICS kan, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa plus sekarang mungkin masuk lagi Arab Saudi plus siapa Iran gitu. Itu ya menghadapi tantangan dari global kan, yang kita tidak sadari bahwa ini menjadi geopolitik yang sangat panas hari-hari ini. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana climate change, saya bilang ya jawaban saya sih sederhana, siapa yang tanda tangan, siapa yang langgar itu udah jelas sekali gitu ya. Jadi nggak bisa dibicarakan lagi alasannya, oh ini karena perang, ya udahlah, apapun alasannya yang jelas sekarang pakai batu bara gitu. Dan dari batu bara itu Indonesia beruntung, sebagian orang terutama, tapi tidak banyak orang ya. Beruntung yang punya saham batu bara, tapi yang kurang beruntung ya kita semua yang harus bersama-sama mengalami pemanasan global gitu ya. Mempercepat cairnya nanti kutub utara, kutub selatan, dan nanti mungkin sama-sama kebanjiran gitu. Ini kan ya yang menikmati beberapa gelintir gitu, tetapi ya kita hadapi bersama-sama nanti masalahnya, ada banjir, ada rob gitu ya. Banjir itu kan bisa pasang, bisa itunya dari hulu gitu ya, karena ya, itu problem. Dan kalau tadi mau dibicarakan carbon trading, Indonesia mencoba masuk market itu. Ya, tapi hati-hati lagi-lagi. Ya, ada proyek yang lama itu, Rat. Indonesia dapat apa sih gitu pertanyaannya? Karena kalau dari sisi sejarah mengatakan kalau kita mau bangun pertumbuhan ekonomi sebuah negara, ya kita majukan industrinya dan harus hati-hati aja majukan industri itu industri yang mana, caranya bagaimana. Dan negara yang maju memang dia bisa menikmati pertumbuhan yang hijau, tapi jangan lupa dia mengimpor kayu dari Indonesia, mengimpor batu bara begitu ya, yang rusak kita. Jadi tanah air kita rusak gitu ya secara fisik ya, tetapi yang menikmati kan barat. Nah, artinya apa? Kalau kita mau balik ya, kalau kita sayang dengan negara kita ya kita harus melindungi negara kita walaupun nggak dikasih insentif dari barat. Tapi kita harus bisa berjualan dengan baik gitu kan. Yang jadi PR kan apakah benar pemerintah mau menjaga lingkungan. Karena governance-nya kan nanti bisa dilihat kan, biasanya lingkungan ini isu yang dibicarakan tapi secara politik komitmennya tidak diterjemahkan secara nyata gitu ya. Jadi kita sudah sadar ini sampai internasional udah tanda tangan. Ya kalau di Indonesia ya bandingkan protesnya itu adalah seberapa serius kita menangani lingkungan, itu bisa kita lihat pada saat nanti implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Janjinya sih tidak akan lebih buruk dari hari ini, tapi kalau lihat regulasinya kan ada perubahan yang cukup nyata di situ, yang sehingga
aktivis lingkungan pada dasarnya khawatir ini pada kalau undang-undangnya sudah menghapus banyak hal, nanti pada implementasinya biasanya lebih parah gitu ya. Nah, yang kita lihat apakah benar janjinya bahwa kualitasnya akan sama seperti yang dulu, itu dijaga. Kalau lihat regulasinya kan banyak yang di bypass gitu ya, dihapus atau apa. Jadi ya ini bicaranya nggak bisa cepat ya, karena kalau mau lihat tuh pasal demi pasal yang dihapus tuh di mana. Gitu. Jadi kalau bicara carbon tradingnya aja itu kan dagang, tetapi kan regulasi implementasinya itu pada sektor real. Itu adanya di Undang-Undang Cipta Kerja yang dirubah ya, Undang-Undang Sumber Daya yang dirubah dan seterusnya. Tapi kalau dagangnya ya negara barat itu memang mau kasih insentif, tapi saya pikir itu bukan tujuan kita untuk dapat yang berapa dulu sempat mau dikasih 1 miliar gitu ya. Lalu akhirnya realisasinya nggak sampai segitu, tetapi bukan itu caranya untuk menjadi negara itu makmur, karena itu hanya seperti apa namanya pemanis gitu ya. Tetapi kalau mau buat negara makmur itu memang harus menjaga kualitas lingkungan karena kita sayang dengan ikan kita gitu, apa hutan kita gitu. Jadi harus regulasi kita sendiri karena kebutuhan kita gitu ya. Tetapi itu yang kita khawatirkan. Jadi justru regulasinya kita rubah sendiri, tapi ya Barat ya gimana mau mempertahankan hutan kalau regulasinya sudah diperlunak gitu ya. Dan kalau kita lihat hari-hari ini kan yang rusak ya tentu yang pulau yang bukan, kalau Jawa memang sudah jadi sebagian besar industri kan, cepat sekali ya peralihan, bahkan sawah pun udah jadi perumahan gitu ya. Tapi kalau Kalimantan itu kan nyata gitu ya, Papua apalagi gitu ya. Jadi ini kalau Kalimantan itu saya selalu joke, pertama kali saya terbang di atas Kalimantan tuh sekitar tahun 86 ya. Udah hampir lulus waktu itu, belum lulus FE tapi hampir lulus. Saya lulus 87 gitu. Itu masih hijau sekali. Nah, kalau sekarang terbang di atas Kalimantan itu separohnya udah merah gitu. Jadi kita udah mau bilang itu kasat mata aja kalau di foto pakai foto satelit 10 tahun sekali itu perubahannya kasat mata gitu. Apa kelihatan jelas. Kalimantan itu hutannya hilang, Sumatera juga sebagian memang kebakaran, tapi sebagian yang memang dibakar gitu. Dibakar lalu jadi kebakaran. Jadi agak repot untuk bicara hanya insentif yang kecil, yang miliaran dolar. Yang faktanya adalah industrialisasinya yang harus hati-hati sekali kan. Termasuk proyek ya, proyek apapun yang berkaitan sama hutan di Kalimantan itu biasanya yang dipertanyakan pertama itu tata ruangnya itu tumpang tindih apa enggak gitu ya. Karena ya kalau tumpang tindih ya biasanya kalah hutannya, yang menang tambang gitu ya. Jadi dan tambang juga kita perlu uangnya gitu, tapi caranya menambang bagaimana gitu. Kalau di negara maju kan nambangnya mahal biaya lingkungannya. Kalau Indonesia kan dirusak aja lingkungannya karena biayanya kan ditiadakan gitu ya, kurang dipedulikan lah gitu ya. Jadi sulit sekali untuk mempertahankan kualitas lingkungan di negara yang regulasinya tidak terlalu keras gitu ya. Ya kan itu selalu joke kita kenapa Amerika tuh punya semuanya tuh, Texas punya, Yellowstone di bawahnya ada banyak gitu. Dia nggak gali nanti aja gitu karena mahal sekali gali di sana. Kalau bisa gali di negara berkembang seperti Indonesia kan lebih murah gitu ya. Murah biayanya maksudnya dari sisi regulasi. Jadi saya akan mengatakan investasi memang harus secara sadar menjaga lingkungan. Kalau enggak nanti biayanya di masa depan. Karena yang menikmati hari ini yang termasuk industri nikel yang ada di Maluku begitu itu kan sudah sempat bisa kita lihatlah informasinya di mana-mana itu kerusakan lingkungannya cukup tinggi gitu ya. Tetapi ya ada beberapa berita bahwa sudah mulai dapat perhatian dari pemerintah Marinvest ya, sekarang Menko Marinvest, bahwa harus diperbaiki begitu ya. Tapi kan kerusakannya sudah terjadi dulu gitu ya. Jadi regulasinya memang tidak keras gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan ya itu yang lebih mengkhawatirkan. Jadi kecepatan perubahan kualitas dari investasi yang lalu diperbaiki gitu ya. Nah, diperbaiki kan beberapa tahun kemudian gitu ya. Setelah itu rusak. Biayanya menjadi lebih mahal ya. Ini sama seperti sakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini kan mengobati ya. Jadi rusak dulu baru diperbaiki. Nah, ini agak riskan gitu ya. Jadi memang harus segera gitu ya, dan saya mendukung sekali itu sudah ada
perbaikan, tetapi berapa cepat gitu kan, semakin cepat semakin baik gitu ya, dan tunjukkan realisasinya gitu ya, karena yang ada di mana-mana beritanya itu bahkan mahasiswa saya pun nulis gitu ya, itu tentang kerusakan lingkungan yang masif gitu ya dari industri yang resource base tadi ya, yang pertambangan. Mungkin itu catatan saya, Mas Galang. Jawaban buat Mbak Dinda nih. Ya, jadi agak pesimis kalau lingkungan karena perlu regulasi yang cukup keras, tapi kalaupun kita bisa lihat gitu ya. Dan kalau sekedar trading nanti dulu ya, ini ada juga istilah green financing gitu kan, itu sudah diangkat oleh Tempo ya. Green financing kok malah biayain kebakaran hutan, kira-kira gitu. Perusahaannya ini kan it's a joke gitu ya. Jadi kita gunakan green financing harusnya menjaga lingkungan, tapi justru proyek yang bisa, ini kan investigasi dari jurnal independen ya, seingat saya Tempo dan di dunia internasional gitu ya, kira-kira. Kayak mencuci dosa kali ya. Kayak istilah investor. Ya, kan green financing. Jadi Anda bisa dapatkan dengan kata-kata green. Tapi greennya udah didapat dari bank gitu dan mana, begitu di spending buat apa gitu. Oh, buat proyek gitu yang merusak hutan kita lah, kok begini gitu kan. Gitu. Jadi ini yang harus lebih pada level implementasi kan harus kritis ya. Makanya tadi saya bilang hati-hati. Saya termasuk orang yang ya sangat concern. Kebetulan saya juga ngajar kelas ekonomi lingkungan gitu ya di Sekolah Ilmu Lingkungan di UI. Jadi berapa mahasiswa juga nulis gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Hanya ingin mengatakan yang paling penting di sini adalah melihat realisasinya gitu ya. Jadi bukan aturan. Kalau aturan aja udah ada aturannya, harusnya nggak merusak lingkungan. Setiap proyek menjaga lingkungan. Gitu. Bahkan perjanjian internasionalnya udah ada, Paris Agreement, udah ada UN, udah banyak lah segala macam yang berkata-kata lingkungan gitu ya. Climate change gitu. Tapi apa yang ditandatangani, apa yang dijanjikan, sama apa yang dia realisasikan, ya terutama kita lihat siapa aja negara yang pakai batu bara sekarang, tadinya teriak-teriak nggak boleh pakai batu bara, sekarang pembangkit listriknya batu bara karena gara-gara Rusia mengembargo Rusia lah kira-kira gitu. Jadi Anda bayangkan daripada mati kedinginan kan lebih baik batu bara kira-kira gitu. Lah kira-kira seperti itu yang jadi catatan kita kan lah. Kita kan kebetulan negara kita nggak kena salju sih, jadi kita nggak merasakan bikinnya gitu. Cuman kita tahu panasnya batu bara karena apa? Karena kebakaran hutan yang ada di Kalimantan gitu ya. Seperti itu. Galang mau nambah lagi nih, kayaknya nyambung dari yang Mbak Nina soal IKN nih Galang. Itu Mbak Nina kan ada peraturan pemerintah. Saya tuh sempat ikut webinarnya Yusindo. Ya Pak Bambang ada di situ membicarakan ya masifnya, ya optimis lah ya 2000 berapa nih hitungannya nih? Hitungannya pindah. Jadi terutama soal investasi Mbak Nina, banyak sekali yang dijanjikan. Saya tuh kalau dengar paparannya Mbak Nina, saya juga sepakat ya. Aturan itu satu hal, tapi implementasi itu yang perlu dilihat, dan dia tuh banyak dimensinya juga. Nah dalam konteks itu kan memang yang dijanjikan di PP 12 tuh kalau nggak salah ada tax holiday, ada deductible income tax gitu, dan ada insentif untuk investasi yang masuk di R&D services tertentu gitu. Jadi ada ease of doing business, ya sustainability segala macam, sehingga dia akan menjadi salah satu smart city in the world. Nah, tapi kenapa jadi pesimis ya Mbak Nina kalau dengar itu? Jadi kita tuh sepertinya dalam perdagangan internasional, termasuk isu lingkungan, dan terutama seingat saya di zaman SBY itu kita cukup ambisius, dan kita tahu Amerika aja bahkan bail out kan. Dari agreement itu, tapi kita bisa mengatakan sekian persen tuh Indonesia komit untuk emisi karbon gitu, dan kita akan masukkan itu di IKN. Di satu sisi saya melihat ini mungkin jadi hal baik ya, jadi contoh gitu, entah untuk kebijakan yang lebih ramah investasi, tapi kalau governance-nya itu yang menjadi masalah, itu gimana Mbak Nina kalau kita bicara investasi nih, kalau mau jadi role model, sementara dari negara lain ya mereka udah maju duluan, jadi makanya bisa diskriminatif gitu Mbak Nina. Ya, pada dasarnya kita menjanjikan untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau IKN ya sudah pasti dia membuka hutan gitu ya. Oke lah gitu ya, berapa kilometer persegi gitu yang dibuka. Tetapi yang lebih menyedihkan kan sebetulnya seberapa serius secara terintegrasi gitu ya. Itu ada di Kalimantan itu menjadi pusat perhatian karena memang pembukaan hutan di Kalimantan memang ada daerah yang rusak gitu, ada daerah yang masih terjaga karena hukum adatnya kuat.
gitu ya. Jadi itu catatan pentingnya. Jadi kalau seberapa pesimis atau optimis, saya mengatakan ya melihat dari sejarahnya kita lebih gampang berjanji daripada melaksanakan janji gitu ya. Jadi agak deg-degan juga gitu kan. Berjanji itu artinya oke benar ya jaga lingkungan gitu. Tapi kalau ngeliat banjirnya kemarin kan di Kalimantan loh, mana gitu kan penyebabnya gitu ya kira-kira. Jadi kita cuma mau bilang faktanya Tuhan ngasih banjir gitu ya. Jadi ada sesuatu yang salah di situ gitu. Ya jadi artinya ya kalau mau memang eh, karena isu lingkungan banjirnya tadi hutannya hilang kan, ya Anda harus hati-hati dengan peringatan itu gitu ya. Jadi lihat dulu itu ya Indonesia pada dasarnya sangat rentan gitu ya dalam hal itu. Dan ini masalah lingkungan nggak kita sendiri ya, kebakaran hutan juga terjadi di mana-mana gitu ya. Tetapi kita punya regulasi yang memang mempermudah penduduk membakar hutan kan, membolehkan gitu ya. Jadi ini yang jadi pertanyaan kita, seberapa serius. Kalau memang serius ya bilang aja semua udah nggak boleh bakar hutan gitu aja gitu ya, dirubah tuh aturannya undang-undang tuh gitu, selesai gitu ya. Tapi kan enggak ya, sampai hari ini tidak gitu. Itu catatan saya Mbak Dinda. Jadi seberapa serius? Ya melihat pengalaman ya kita tunggu aja, mudah-mudahan janjinya bisa dipegang gitu ya. Tapi kan kita lihat tidak ada jaminan terhadap lingkungan secara, karena lihat undang-undang yang berubah ini ya, jadi kita hanya sangat-sangat khawatir bahwa pada level implementasi menjadi sulit ketika undang-undangnya sudah berubah. Itu aja. Karena artinya seberapa serius, waktu undang-undangnya keras pun realisasinya rendah kan. Sekarang undang-undangnya lebih lunak, berarti Anda lebih serius. Nah, seberapa serius gitu. Tapi seringkali dipakai kata green financing, green project, ada nanti ada forestry mau buat green forest di sekitarnya atau apa gitu ya. Whatever lah namanya, green tourism, ekoturism gitu kan. Ya boleh gitu ya. Tetapi cuman kita harus jelas mana yang dilindungi gitu ya. Itu mungkin catatan saya seperti itu, Mbak Dida. Ini ada satu lagi, Mas Firdaus angkat tangan tadi. Thank you, Mbak Nina. Iya, thank Sama-sama. you. Ya, thank you Bu Nina. Oh iya, Pak Firdaus kelihatannya Ya, resmen ya tadi. ya, ya, Silakan. ya, betul. Selamat malam, Mas. Silakan. Mbak Selamat Nina. malam Pak Firdaus. Ya, selamat malam para teman-teman. Ini, Mbak Nina, saya melihat itu persoalan di Indonesia yang paling parah sekarang ini, investasi, ya, itu banyaknya rentseker di birokrasi. Jadi rentseker ini, ya kalau sekarang kasus pajak dan bea cukai nggak tahu itu namanya rentseker apa bukan, nggak tahu itu saya kenal. Tapi ini rentseker di birokrasi yang di investasi ini, sebagai contoh, mamanya kita kalah dengan Vietnam, itu masalah pertama sekali itu soal tanah. Di Vietnam itu tanah bisa disewa 20 tahun oleh investor asing. Bisa sewa investor asing 20 tahun apa 30 tahun. Terus buruhnya juga relatively ya murah, tapi bukan berarti kita harus buruh dengan tarif murah, tetapi skill dan attitude buruh di Vietnam lebih baik daripada di Indonesia. Kemampuan bahasa Inggrisnya juga di sana di Vietnam lebih mumpuni. Jadi berkomunikasi buruh-buruh di sana dengan orang investor itu sangat ya enak lah. Nah, itu yang kalah kita dengan Vietnam. Nah, terus kedua, di masalah ekspor. Ekspor ini niat baik Pak Jokowi itu sudah bagus bahwa menghilangkan ekspor bahan murni. Jadi harus ada nilai tambah. Untuk nikel dan untuk tambang itu kan mulai dilarang nanti dan akan diekspor yang betul-betul berani Pak Jokowi itu melawan WTO segala macam. Pak Jokowi berani. Nah, tetapi ada masalah yang tidak mendukung gimana? Saya lihat kemarin. Devisa hasil ekspor itu ternyata dibiarkan saja nangkring atau parkir di Singapura. Nah, kemarin teriak-teriak supaya devisa hasil ekspor itu bisa masuk di Indonesia dan eksportirnya juga eksportir Indonesia. Kenapa sekarang ini devisa ekspornya banyak nongkrong di atau parkir di Singapura? Itu. Nah, persoalan ini itu dari 2-3 tahun lalu itu soal supaya devisa ekspor itu ya tahan di Indonesia lah. Kenapa Pak Jokowi gebar-gembor ekspor supaya
devisanya bagus, ekspornya nilai tambah, tetapi hasil devisa ekspornya ini kok ada renseker yang kok bisa dengan Singapura dia berani parkir di sana. Nah, tapi saya melihat katanya di Indonesia, jadi dari kalangan eksportirnya sendiri itu bicara tidak ada insentif katanya kalau naruh uang di sini. Jadi kalau di Singapura, kalau saya bisa simpan di bank Singapura itu $1.000, bank Singapura akan memberikan insentif maksimal 70% dari deposito dolar saya dikeluarkan lagi dalam bentuk kredit ekspor. Tanpa renseker, yang penting realita saya eksportir naruh uang di bank Singapura sebagai deposit $1.000, kemudian bank Singapura bisa keluarkan dengan mudah 70% dari nilai itu untuk kegiatan ekspor saya yang menghasilkan devisa. Nah, di Indonesia kan harusnya bisa begitu. Kok kenapa nggak bisa? Nah, ini morality dari birokrasi, ya terutama bank-bank BUMN ya, di sini karena yang memegang kendali kan bank BUMN. Kalau bank swasta sih ngikutin aja lah. Gitu, Mbak. Nah, ini hal-hal begini yang harus kita koreksi terus. Jadi supaya niat baik Pak Jokowi yang sudah melawan WTO untuk ekspor kita ke luar negeri begitu hebatnya, kok devisa ekspornya, nah itu coba Bukan yang ada peraturan Pak, sebentar saya cek dulu. Ini ya, kan seingat saya kemarin Menkeu ya, dengan betul. Pak Peri, Pak Ya, Gubernur ya, sudah ya, merevisi lah sedikit. Seberapa ya, efektifnya kita belum lihat, tapi sudah ada revisi di situ aturan betul. devisa. Tapi revisi itu tidak jauh sama yang dulu. Itu hanya berapa, dan insentifnya terutama. Jadi insentifnya itu harus revolusioner. Kalau betul-betul devisa itu mau masuk ke Indonesia banyak. Tapi kalau insentifnya sedikit-dikit, tidak revolusioner, ya si ekspornya ngerti, ya udah taruh di Indonesia sekian saja, di Singapura tetap banyak. Ya, Itu. Nah, ya. itu juga harus diselidikin, ada renseker di unit keuangan ada nggak? Jadi yang memainkan itu jangan-jangan birokrasi kita juga gitu. Nah, nanti eksportir yang disalah-salahin. Padahal di belakangnya, lah ini gimana? Nah, Ini itu senada. betul Mbak Nina. Itu ada rencana menahan devisa itu, tapi seberapa jauh Sudah diumumkan. insentifnya ya. Ya. Ya, terima kasih, itu Mbak. Ya. Baik, terima kasih Maaf, Pak Firdaus. Ya. Bu Nina, silahkan Bu Nina. Mungkin. Maaf tadi saya potong, soalnya saya ingat-ingat ada devisa gitu Ya, yang diatur betul. perubahan. Betul. Jadi nanti kita bisa ada komen juga tuh Mbak Nina di chat tuh dari Bung Juan. Ya. Mungkin bisa sambil ditanggapi juga. Ya, Thank you. ini bagus. ini masalah regulasi dengan protectionism ya, terlalu mahal. Ya, memang betul. Kalau tadi kan kita sudah katakan kenapa orang pilih Vietnam gitu kan, dan sekarang kita berusaha berbenah gitu ya. Ya, isunya tentang regulasi, protectionism, dan juga tentang itu birokrasinya. Jadi regulasi itu satu hal, itu kan kertas ya, regulasi itu kertas. Aturan itu diterapkan nggak dengan birokratnya? Ya, hari-hari ini kita sedang nonton ini bagaimana runtuhnya pagar kita gitu kan. Ini gimana ya? Jadi saya hanya mengatakan sederhana aja. Kalau regulasi dengan protectionism itu kan memang niat yang ada di atas kertas ya. Saya mau melindungi, saya mau regulasinya begini begitu ya. Implementasinya orang, dan orang itu birokrat. Nah, kalau birokratnya yang nyeleweng, ini yang harus dibersihkan gitu. Seberapa tegas pemerintah bisa bersihkan? Saya sangat mendukung dibersih-bersihkan aja gitu. LHKPN diperiksa aja gitu. Ya maksudnya cara melihat orang ya kelihatan sekali kalau tiba-tiba ada puluhan miliar, ratusan miliar transfer begitu kan. Ya, itu hal-hal yang terkait dengan regulasi biasanya. Kan regulasinya diapakan begitu. Karena ya penting sekali untuk buat konsisten sehingga investor percaya ya, dan ini masalah besar kita gitu ya. Jadi indeks korupsi kita juga memburuk gitu kan. Jadi artinya ada pertanyaan besar tentang law enforcement dan corruption kan. Dan itu
Ya ukurannya apa? Ya ukurannya hanya kepercayaan gitu kan. Dan ukurannya ya tadi apa reformasi birokrasi kita kan bukan sekedar menaikkan gaji kan, tetapi harus juga melihat performance. Ya yang mungkin yang buruk hanya 100 orang gitu dari puluhan ribu orang gitu ya. Jadi yang 100 orang itulah dibereskan misalnya. Karena mau nggak mau yang 100 orang itu jadi contoh bagi negara lain, dia katakan isunya jelek Indonesia. Nah, padahal yang jelek cuma 100 orang dari 270 juta orang Indonesia gitu ya misalnya. Jadi kita tuh bisa lah bersih-bersih gitu ya. Ya dan regulasinya juga harus dicocokkan tadi ya. Jadi benar nggak sih regulasi kita kompetitif dengan negara lain? Saya sepakat aja dalam hal itu kita selalu belajar lessons learned. Kalau negara lain begini, tetangga kita ini kan seperti jualan, tapi jualannya jangan sampai race to the bottom kalau istilah orang lingkungan. Kita jual semuanya sampai boleh merusak lingkungan. Nah, merusak lingkungan itu ada biaya gitu. Cuma biayanya bukan hari ini. Setelah rusak nanti yang beresin anak cucu. Gitu. Jadi rusaknya hari ini sampai 10 tahun ke depan misalnya selesai mereka pulang ke negaranya, apa investornya pergi kan kalau udah 10 tahun atau 20 tahun menambang di Indonesia. Nah, yang itu hati-hati sekali. Jadi memberikan izin kalau di negara seperti Sweden mereka cek 5 tahun sekali sesuai kualitas lingkungan nggak. Kalau nggak mereka disuruh tutup itu bisnisnya. Nah, tapi kan Indonesia tidak sekeras itu gitu ya. Jadi Indonesia biasanya rusak dulu 10-20 tahun apa 30 tahun udah kita lihat itu gunungnya udah hilang, udah tinggal lobang gitu ya, udah di apa itu Papua kalau di Bangka Belitung itu udah jadi danau karst gitu kan itu orang kejeblus ya bisa bahaya gitu. Ya jadi seperti itu kerusakannya dan masif ya. Kalau udah rusak kan siapa yang perbaikin gitu itu biayanya mahal. Ya kalau di Sweden atau Scandinavian countries itu pasti mereka harus perbaiki gitu ya. Di Amerika juga sama ya cukup keras gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan negara maju beroperasinya di negara yang regulasi lingkungannya murah gitu ya. Murah itu dalam arti nggak kalau ngerusak lingkungan nggak diapa-apain. Nah, jadi kalau tadi dikatakan Indonesia terlalu mahal karena regulasi protectionism, ya sebetulnya mereka datang ke Indonesia karena murah lalu ngerusak dan setelah rusak kalau Newmont kan ada isu yang waktu dia buang itu Newmont itu kan pernah membuang limbah gitu kan. Jadi kita nggak pernah lupa itu desa sekitarnya rusak gitu kan. Nah, yang seperti itu siapa yang nanggung di negara seperti Amerika itu jadi film menang Nobel Prize kan setelah ngerusak ya rakyat di situ diganti rugi gitu kan. Tapi di Indonesia setelah eh, ya sekitar sedesa atau dua desa itu rusak sakit gitu ya nggak ada yang kedengeran apa diganti rugi atau apa begitu ya. Hanya mau mengatakan regulasi kita mempertanyakan lalu ya kebetulan waktu itu sempat direkturnya Newmont masuk penjara dulu gitu ya. Ya saya hanya ingin mengingatkan ya memang di Indonesia regulasinya baru sebatas itu. Jadi belum sampai seperti film yang di Amerika itu bisa minta ganti rugi aja deh gitu ya. Karena pengadilan itu kan tidak memecahkan masalah orang yang udah sakit dan menderita gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu tanda kutip ya perlu kerja keras dari lawyer lingkungan, penegak hukum ya. Yang paling mahal di sini bersihnya itu jujur dan bersih ini agak repot gitu ya. Niatnya ada, tetapi apakah bisa diimplementasi gitu ya. Jadi kita niatnya menjaga lingkungan gitu ya. Nah ini yang perlu diimplementasikan. Mungkin itu yang PR kita bersama, saya pikir. Saya kembalikan Mas Galang. Terima kasih Bu Nina. Ini Bung Juan raise hand kenapa? Bung Juan? Oke. Ya Bu, saya cuma mau komen dikit karena kebetulan saya ingat ketika kasus Newmont itu terakhir itu, Ya. ketika Newmont akan tutup ya Minahasa, kebetulan saya orang Sulawesi Utara, Ya. itu mereka berkomitmen 100% bahwa mereka akan ikut aturan 100%. Ya. Karena pada waktu itu mereka juga lagi rame Yanacocha kalau tidak salah. Jadi kalau mereka kalah di Indonesia, mereka akan bisa bahaya di apa namanya di luar negeri. Gitu kira-kira Mbak. Soalnya saya kebetulan masih bekerja di industri tambang. Saya takut komen lebih karena direkam, mungkin online saja.
Ya pertanyaan saya tadi sederhana sih Pak Yuan. Itu Iya, iya. yang kena sakit-sakit satu desa, dua desa itu dapat ganti rugi nggak kira-kira gitu? Karena kalau film yang ada di Amerika too good Ah, to be true ya, di Indonesia itu diobati sampai 10 tahun, 20 tahun gitu. Itu kalau Bapak ya, pernah nonton filmnya, siapa judulnya saya lupa. Pemainnya iya sampai dapat, sekarang, Hah? iya yang Itu ya. dapat penghargaan itu, Enggak, filmnya ada di Amerika, tapi mereka tuh sistemnya ganti rugi. Nah, di Indonesia kan dibawa ke pengadilan. Jadi ini iya, beda ya. Pengadilan tidak Hmm. menetapkan dengan jelas ganti rugi. Jadi gini, kalau ada orang yang Karena Newman sakit, menang, Bu. nah iya jadi kalah kan. Ya, Iya, makanya cuman iya mau kalah. mengatakan ya di Indonesia hukum lingkungannya memang masih lemah gitu. Kita harus Hmm. ngakuin ya makanya film di Ka- Amerika itu too good to be true saya katakan itu. Karena Hmm. di Indonesia ya kalau si Iya. rakyat ini terkena kontaminasi ya sudah nasib gitulah kira-kira. Udah meninggal ya meninggal, cacat ya cacat gitu. Ya, itu saya mau Hmm. kasih catatan di situ. Kita kebetulan tidak hidup di situ, jadi apa saya tidak minum air di situ, jadi nggak terkena sakitnya kan. Tapi orang yang di sana kan, Iya. saya cuma mau mengatakan film di Amerika itu too good to be true lah untuk di Indonesia, karena yang apa yang membelanya pun bukan lawyer tadinya itu kan ibu rumah tangga yang akhirnya jadi assistant lawyer gitu. Oh, Ya, yang Erin Brockovich itu, Bu. Iya, Brokovich iya betul, kelihatannya. Erin Brockovich. Ya, Hmm. kalau Bapak ingat kan gitu. Julia Iya, Roberts iya. yang main Julia Julia. Roberts. Julian Iya. Robert, iya, iya, iya. Iya kan? Itu too good Erin to be true, Brockovich. Pak. Iya, itu too good to be true kalau di Indonesia. Saya pikir yang datang Iya, ke iya, iya. Jakarta itu kan sakit ya. Saya cuma bisa empati aja itu bawa bayinya meninggal atau apa bayinya sakit, cacat. Ya cannot imagine lah kalau terjadi pada keluarga kita gitu ya. Tetapi saya cuma mau Ya. mengatakan ya itulah Hmm. bukti bahwa Indonesia negara Iya. berkembang, Pak. Gitu. Iya, Tapi ya iya. kita Justru mungkin, sorry, lanjut, Bu. ya cuma Justru saya ingin mungkin mengatakan karena perlindungan hak hak propertinya jelas ya, mungkin antara industri, pribadi, pemerintah, sehingga regulasinya mungkin sekedar apa. Ya kalau film itu gigih sih, ibu rumah tangga itu mencatat berapa hari, berapa ini begitu apa sakitnya begitu. Jadi memang proses governance-nya bagus sekali di sana. Kita harus akui kan negara maju ya. Di Indonesia kan mereka datang nangis-nangis lah ke Jakarta, tetapi siapa yang mencatat itu air dari mana limbahnya begitu. Jadi agak kompleks gitu ya. Saya hanya mau mengatakan ya kita belum sampai level itu gitu ya. Ya cuman jadi pelajaran. Jadi kalau tadi mengatakan regulasi dengan protectionism dari negara Amerika tuh sangat mahal. Kalau gali di Texas itu kan mereka punya tambang tuh minyak segala macam. Mereka nggak gali itu. Ya cadangannya dilepas kalau diperlukan tapi belum digali-gali gitu. Ya hanya catatan aja Pak Yuan. Ini hati-hati gitu. Pak Yuan Mahaganti ya. Ya, saya kira itu ya Bung Juan, Bu Nina. Bu Nina mungkin mengingat waktu kita juga Ya, ternyata jam 10 sudah hampir. hampir selesai. Bu Nina mungkin bisa closing statement. Mohon maaf Bu Nina dan kawan-kawan semuanya, kita harus closing statement. Bu Nina dulu. Oke. Ya, pada dasarnya topik ini sulitkah berinvestasi di Indonesia? Sebenarnya kita sudah buat kemudahan yang luar biasa lewat Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, ditunggu implementasinya tentu saja. Tetapi tidak cukup dengan hanya undang-undang. IKN juga pemerintah sudah keluarkan berbagai peraturan gitu ya. Yang jadi PR itu kan tidak sekedar regulasi tapi adalah implementasi. Jadi dan juga harus tanda kutip kita harus lihat banyak isu di situ. Ada isu lingkungan, ada isu pemerataan tenaga kerja, ada isu tentang hak tanah gitu ya. Jadi antara regulasi dengan birokrasi itu menjadi PR bersama bagi kita untuk saling mengawasi ya. Jadi saya yakin media ini bisa digunakan untuk mengingatkan bahwa Indonesia memang perlu kerja keras kalau ingin mensejahterakan rakyat seperti negara lain melakukannya gitu ya. Jadi kita harus contohlah Amerika Serikat yang punya aturan kompleks gitu ya. Juga Uni Eropa yang sangat melindungi petaninya begitu ya. Jadi kalau Amerika melindungi juga lingkungan, hak-hak property rights tadi diingatkan, dan juga Uni Eropa itu luar biasa begitu ya. Jadi dia punya safeguard mechanism yang luar biasa gitu ya, dan negara-negara lain sama gitu ya.
ada tarif dan non tarif barrier ya untuk dilakukan, dan Indonesia memang sudah menurunkan tarifnya sedemikian rupa. Jadi investasi Indonesia itu daya tariknya harusnya sudah luar biasa kalau bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kita perlu adalah mengingatkan bahwa jangan sampai lingkungannya rusak dan tenaga kerjanya diabaikan begitu ya, kesejahteraannya. Dan ini yang catatan bersama untuk saling mengingatkan perlunya regulasi-regulasi itu dibuat dengan sangat hati-hati sehingga tidak merugikan di masa depan. Saya pikir itu catatan saya. Terima kasih undangannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nina. Mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya akan mungkin menyimpulkan sedikit saja dan menggarisbawahi hal penting terkait diskusi kita malam hari ini. Bu Nina tadi sudah menyampaikan closing statement. Ini penting sekali bahwa mungkin tentu berbicara dalam konteks investasi di Indonesia menjadi hal penting bagi kita semua sebagai satu aspek yang barangkali dalam konteks global gitu, hal yang perlu kita dorong dalam konteks kesejahteraan dan lainnya. Namun juga Bu Nina tadi sudah menyampaikan beberapa hal, aspek-aspek penting begitu yang sebetulnya perlu juga kita promote begitu ya, misalnya isu-isu yang tadi baru saja kita bahas, banyak hal begitu ya terkait dengan birokrasi, kemudian terkait dengan tadi mungkin Pak Firdaus juga membahas tentang integritas dan birokrasi dan macam-macam itu. Kemudian Bung Juan juga tadi menyampaikan juga tentang bagaimana situasi dan kondisi juga gitu, termasuk kita mendiskusikan aspek-aspek pentingnya lingkungan dan bagaimana keberlanjutan bangsa Indonesia sendiri dalam konteks investasi yang kita lakukan. Tentu hal ini menjadi perhatian kita bersama. Tentu semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan dampak yang positif dalam konteks tema yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini. Dan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan di Suara Kebebasan. Dan bisa untuk terus selain di acara-acara webinar juga silakan teman-teman juga bisa mengakses di website kita, ada di suarakebebasan.id. Di sana ada banyak sekali tulisan-tulisan terkini yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu semua lihat dan ikuti dari berbagai macam isu yang ada. Baik, saya kira untuk malam ini sebelum saya tutup kita mungkin foto dulu sebelum ternyata sudah jam 10 malam. Luar biasa diskusinya ini. Ini, oke, saya hitung sampai 3 ya. Waduh, kamera saya malah ada gangguan ini malah. Oke, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya yang sudah bergabung di diskusi Forum Kebebasan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Nina, terima kasih Bu Nina, Pak Firdaus, Mbak Dida, sehat selalu. Terima kasih Pak Firdaus, Bung Juan. Sama-sama, Mbak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.